Pada kesempatan kali ini, saya mau menunjuk ada 2 peserta yang saya harap bisa menyampaikan testimoni dan menjelaskan sedikit, yang kemarin sudah didapatkan, seperti itu. Materi apa saja yang sudah didapatkan. Nah, mungkin daripada saya menunjuk terlebih dahulu, saya mempersilahkan untuk peserta yang ingin me apa namanya, menaikkan, angkat tangan kayak gitu ya, raise hand. Mungkin ada yang ingin raise hand terlebih dahulu sebelum saya tunjuk. Saya persilahkan. Saya mohon izin, saya mempersilahkan Ibu Esti. Sepertinya Ibu Esti sudah siap. Ibu Esti. Halo Ibu Esti, mungkin suara saya belum terdengar atau sinyal saya? Oh itu Pak Pendi Waluyo, boleh, monggo Pak Pendi Waluyo. Pak atau Kak ya, Pak, Pak saja ya. Silakan, saya persilahkan untuk. Oh ya, baik Ibu Esti, tidak apa-apa. Saya persilahkan untuk menyampaikan Kak Pendi Waluyo. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Ya. Ya, ini saya Bu Nisa. Oh. Pengen dibawain ini saya ya. Ya, oke. Ya, jadi untuk yang pertemuan kemarin kan alhamdulillah banyak banget manfaat yang sudah saya dapatkan ya. Sekalipun saya nggak bisa ngikutin 100% karena mungkin ada gangguan anak-anak dan lain sebagainya. Tapi karena ngikutin kelas yang kemarin itu alhamdulillah sudah mulai bisa merencanakan keuangan meskipun mungkin masih belum sempurna gitu. Soalnya kan selama ini kadang-kadang kami kan kebetulan tani ya, pas lagi panen uang numpuk banyak. Nah, nanti ngaturnya gimana nggak tahu, nanti belum panen udah habis, kadang untuk modal pun udah mepet kayak gitu. Tapi dari ngikutin kelas kemarin alhamdulillah udah mulai bisa ditata, oh ini dialokasinya gimana udah mulai bisa alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Kira-kira dari tugas yang diberikan sama Mami Lisa gimana Kak? Nah itu tugasnya ya kebetulan belum saya kerjakan ya, tapi syarat-syarat dari tugasnya itu yang saya agak gaptek ya, jadi nggak bisa nggak mudeng gitu lah. Tapi kalau tugasnya belum saya lihat belum sempat lihat lebih detail, kan kasih contoh sama Melisa ya. Nah itu belum saya lihat betul-betul, masih belum. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Nisa. Nanti kita sharing kembali. Mungkin selanjutnya bisa dari Kak Dewari. Saya persilahkan. Assalamualaikum, Mbak Hilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Hilda, Mami Lisa, sama semua ibu-ibu ya, mbak-mbak, semua anggota yang ada di sini. Iya, Mbak Hilda, terkait materi kemarin, Ahad kemarin. Di situ saya menyadari bahwasanya penting sekali untuk merencanakan keuangan ya. Sebenarnya perkenalkan, saya Dewari, saya dari Jawa Timur, Jombang. Usia saya 26 tahun. Saya di sini juga nggak sendiri. Saya mengajak keponakan saya yang masih SMP atau sanawiyah ya. Mungkin dia ada di sini. Siapa ya? Oh, Eli. Namanya Eli Setiapradana. Saya sengaja ajak dia untuk mengikuti kelas kali ini agar dia tahu untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan dia yang sekarang sudah remaja kayak gitu kan. Nah, kalau saya pribadi begini Mbak, saya dari awal memulai usaha
saya sudah mulai kepikiran untuk menyisihkan dana pendidikan untuk anak saya sebetulnya. Itu penyebab saya ikut kelas ini. Kemudian saya ingin pensiun lebih dini, kurang dari 40 tahun lah insya Allah ya. Jadi harapan saya mengikuti kelas ini, saya tahu bagaimana caranya seperti itu. Nah, kemarin sama Mami Lisa udah diberikan tugas ya, dengan jangka pendek, menengah, sama panjang. Nah, itu sudah mulai saya kerjakan, Mbak Hilda. Tetapi yang yang masih belum terisi sempurna itu jujur saja, itu yang ini, Mbak. Ini saya buka lagi. Seperti ini. Perkiraan harga. Misalkan saya ingin rumah, saya sudah mengetahui karena saya sudah riset sama teman saya yang biasanya bekerja di properti, tetapi untuk seperti dana pendidikan, dana pensiun, warisan, ini saya masih belum bisa menentukan. Nah, kemarin sudah saya tanyakan di grup seperti apa cara menentukannya, seperti itu. Tapi secara keseluruhan, materi kemarin yang disampaikan sama Mami Hilda tuh sangat-sangat menurut saya tuh banyak yang hal baru buat saya, seperti itu Mbak Hilda. Insya Allah. Alhamdulillah. Saya jadi ikut senang Kak Dewari dengar cerita singkat dari Kak Dewari. Masya Allah, keren. Terima kasih banyak untuk Kak Dewari sudah berkenan untuk bersuara seperti itu. Karena dari teman-teman sekalian, dari sahabat Aksamabuk semuanya, menurut kami suara teman-teman atau sahabat sekalian itu sangat bermanfaat dan berguna buat kami semuanya. Jadi, ternyata kelas kali ini cukup memuaskan atau tidak, jadi kita bisa mengetahuinya. Nah, oleh karena itu, saya mewakili teman-teman dari Aksamabuk mau menyampaikan akan ada kemungkinan kelas-kelas kejutan lainnya yang akan diinformasikan di grup Telegram. Jadi, untuk teman-teman semuanya, sahabat Aksamabuk, saya harapkan, saya himbau untuk bisa memantau di grup apabila nanti akan ada share dari Kak Sarah mengenai informasi kelas yang akan diselenggarakan, kelas-kelas lain seperti itu, kelas kejutan. Nah, selanjutnya juga saya mau mengingatkan ada kesempatan yaitu promo sebesar 25% dan 30% bagi yang ingin membeli jilid 1, 2, dan 3, seperti itu. Nanti bisa menghubungi CS Sarah. Nah, karena sudah menunjukkan pukul 10:14, tidak perlu berlama-lama, kita nantikan untuk mendengarkan narasumber kita yang luar biasa, Mami Lisa, gitu. Kita kasih applause yang banyak. Mangga Mami Lisa. Iya, Mbak Hilda. Mbak? Iya. Oke. Suara Mami sudah jelas terdengar atau belum, Mbak? Sudah jelas sekali itu, Mami. Jelas ya, clear ya. Nah, udah ini langsung Mami mulai aja Iya, kelasnya. mangga Mami. Oke. Ini pesertanya sudah 33. Kemarin yang daftar kelas lanjutan ada berapa, Mbak Hilda? Kemarin, tunggu sebentar Mami, saya sedikit lupa. Udah masuk semua atau belum? Mungkin bisa dibantu dari teman-teman yang ngetik di sama, bisa bantu ditulis. 50 lebih. 50 lebih, Mami. Iya. Kemarin kita di kelas pengantar kalau nggak salah 50 juga ya, 50. Jadi semuanya masuk kelas lanjutan ya? Iya. Oh, oke. Sip. Ini mau ditunggu atau kita mulai aja, Mbak Hilda? Sebaiknya mungkin dimulai dahulu, karena ini juga sudah direkam sama teman-teman Haksama. Nanti kalau misalnya ada keperluan, cuplikannya bisa digunakan. Seperti itu, Mami. Oh ya, oke. Kalau begitu. Sip. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat kesehatan. Kita kumpul lagi di sini di pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua kemarin setelah
Ahad pekan yang lalu gitu Mami sudah menyampaikan kelas pengantar banyak banget ya mungkin insight yang baru didapat atau mungkin udah pernah dengar tapi nggak apa-apa Mami refresh lagi. Saat ini pada kesempatan kali ini kita lanjut kepada sesi kelas lanjutan perencanaan keuangan. Oke, Mami izin share screen dulu ya. Bentar, oke. Mami bisa share screen nggak ya? Bentar. Bisa, Mami. Bisa ya. Oh, ini Tunggu. mungkin belum di-set sebagai ini kan. Co-host. Host, tapi bisa kok ini. Bisa. Oke. Enggak. Oh ya, Mami, mohon izin. Sebelumnya mau mengingatkan pada peserta, alangkah baiknya untuk membuka kamera biar nanti interaksi untuk kelas lebih baik dan lebih menyenangkan seperti itu. Bagi yang belum bisa untuk membuka kamera tidak masalah, tapi untuk yang memiliki waktu lapang dan bisa untuk membuka kamera, saya sarankan untuk membuka kamera. Terima kasih. Enggak, Mami. Sebentar. Oke, sebentar. Sudah terlihat Mbak Hilda? Ya, sudah, Mami. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kelas lanjutan perencanaan keuangan pada pagi hari ini. Tadi sudah dikenalkan nggak ya? Kita udah ketemu 2 kali kemarin sudah. Tadi sudah dikenalkan kembali oleh Mbak Hilda. Terus kita juga ketemu lagi di grup Telegram ya. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini yaitu hari Ahad 5 September, kita akan membahas nih beberapa hal yang pastinya cukup menarik dan lanjutan dari yang kelas pengantar kemarin ya, antara lain yaitu tentang alokasi ideal penghasilan, pencatatan keuangan, menyiapkan dana pendidikan, mempersiapkan dana pensiun, perencanaan keuangan syariah, perencanaan keuangan dengan pasangan, dan mengenalkan uang ke anak sejak kapan dan manajemen pendapatan tambahan. Oke, baik, kita akan mulai. Nah, tadi kayaknya Mami sempat dengar Mbak Hilda ada beberapa peserta yang nggak masuk ke kelas pengantar ya, sayang banget ya, padahal ini lanjutan gitu. Iya, Mami. Oh, oke. Kenapa tuh bisa kayak gitu tuh, Mbak Hilda? Jadi ada yang lupa, terus oh ada kelas saya lupa, seperti itu. Oh, ya. Tapi Iya. ada recordingnya kan ya? Apa? Ada recordingnya yang kelas pengantar kemarin ya? Ada. Oh, oke. Nah, ini Mami remind sekilas aja gitu ya, remind materi kelas pengantar kita. Kemarin kita sudah belajar nih ya, 7 langkah cerdas atur keuangan keluarga. Dari pertama, kita edukasi diri dengan ilmu perencanaan keuangan dasar. Lalu yang kedua adalah kita menentukan tujuan keuangan keluarga sedetail mungkin. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, juga gunakan prinsip SMART. Dan ini merupakan ada giveaway dari Mami, dan salah satu tugas di kelas pengantar tuh ini ya, membuat tujuan keuangan jangka pendek, menengah, panjang dengan menggunakan prinsip SMART. Nah, sampai dengan pagi ini Mbak Hilda yang ngumpulin, yang mau ikutan giveaway dan ngumpulin tugas itu cuman baru ada 1 orang doang. 1 orang. Jadi padahal Mami sediain 3 ya untuk 3 pemenang gitu. Jadi sayang banget nih kalau nggak dikerjain gitu ya, nggak diambil nih kesempatannya untuk bisa dapat giveaway dari Mami, konsultasi gratis. Nanti kita bisa zoom private berdua sama Mami untuk membahas tentang kondisi keuangan keluarga supaya bisa lebih baik gitu ya. Lalu langkah yang ketiga adalah kita udah belajar kemarin tentang kelola penghasilan yang didapatkan dari berbagai macam sumber ya, ada dari kita sebagai pekerja, ada kita berbisnis, freelance atau profesional. Lalu kita juga udah belajar nih gimana caranya untuk menyiapkan kebutuhan dana darurat. Lalu yang kelima, bagaimana kita kalau ada utang segera dilunasi, dan juga kalau bisa kita menghindari hutang ya, dan segera tidak berhutang kembali gitu ya kalau misalkan ada kesempatan. Lalu yang keenam, sebaiknya kita juga melengkapi gitu ya, memiliki asuransi kesehatan yang memadai, asuransi jiwa juga. Lalu yang langkah terakhir adalah mulailah untuk berinvestasi dari sekarang juga. Nah, itu remind materi kemarin kelas pengantar.
Nah, lalu sekarang kita lanjut ke kelas lanjutan ya. Jadi kita akan membahas tentang perencanaan keuangan syariah dulu nih. Nah, tahukah kamu apa itu perencanaan keuangan syariah? Nah, definisi perencanaan keuangan syariah adalah proses pencapaian tujuan keuangan dunia dan akhirat melalui perencanaan dan implementasi rencana keuangan sesuai dengan syariat Islam. Kalau kemarin, kalau ada yang masih ingat gitu ya, perencanaan keuangan dasar adalah satu proses yang proses untuk mencapai tujuan keuangan seseorang gitu ya dengan cara yang terintegrasi dan terencana ya. Jadi sebenarnya hampir sama gitu ya. Cuma bedanya adalah kalau perencanaan keuangan syariah ini tidak hanya berhenti gitu ya. Tidak hanya di dunia saja tujuan kita, tapi juga nanti di akhirat gitu ya. Jadi yang kita rencanakan sesuai dengan syariat Islam. Nah, tujuannya gitu ya. Tujuan perencanaan keuangan syariah ini juga tidak hanya mencakup tentang pengelolaan harta kekayaan saja gitu ya di dunia gitu ya. Pada kemarin perencanaan keuangan dasar itu adalah ujungnya adalah kita mencapai financial freedom atau kebebasan finansial, di mana penghasilan pasif kita mencukupi untuk membiayai semua kebutuhan dan gaya hidup kita. Tetapi kalau misalkan perencanaan keuangan syariah itu tidak hanya cukup di kebebasan finansial gitu ya. Nyatanya banyak sekali orang yang sudah kaya gitu ya, tapi tetap merasa kurang, merasa hampa gitu ya. Udah kaya masih aja mungkin korupsi. Nah, berarti dia tidak mencapai ini nih sakinah gitu ya. Jadi intinya adalah kalau perencanaan keuangan syariah adalah kita menggapai sakinah, ketentraman, kita memiliki harta tapi hati kita tenang gitu, hati kita tentram gitu. Tidak memiliki harta biasanya orang yang kurang bersyukur gitu ya, udah kaya tapi masih ingin, nggak ada habisnya gitu yang mengejar duniawi. Nah, perencanaan keuangan syariah itu adalah tujuannya adalah menggapai sakinah atau ketenangan hati atas harta yang kita miliki gitu ya. Yuk kita gapai sakinah dengan menerapkan perencanaan keuangan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini ada landasan kenapa sih kita harus belajar ilmu perencanaan keuangan secara Islam ya. Ada di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat gitu ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di sini ada ternyata di Al-Quran juga memberikan pelajaran kepada kita gitu ya, sebagai manusia, untuk supaya kita itu mempersiapkan segala sesuatu halnya gitu ya, untuk hari ini gitu ya, untuk besok gitu ya, hari besok itu besok Senin, dan juga untuk hari besok setelah kita meninggal dunia gitu ya, meninggalkan dunia ini, kita ada diminta pertanggungjawaban juga besok di akhirat. Nah, pada tanggal 7 Oktober 2020 yang lalu gitu ya, jadi ada namanya Hari Perencanaan Keuangan Sedunia gitu ya. Itu mempunyai tagline yang bawah ini nih, bagus banget, Mami suka banget tagline ini. Live your today, plan your tomorrow. Artinya adalah hiduplah kamu untuk hari ini gitu ya, tapi jangan lupa rencanakan hari esokmu, rencanakan hari depan, masa depanmu, seperti itu. Nah, ini selaras banget seperti di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini. Nah, lalu ada juga ini hadisnya gitu ya. Hadisnya kenapa sih kita harus belajar tentang perencanaan keuangan gitu ya, karena nanti di akhirat ada dua pertanyaan penting tentang harta di akhirat gitu ya. Direwayatkan dalam sebuah hadis gitu ya, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentangnya 4 perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya dihabiskan untuk apa, lalu yang kedua adalah tentang ilmunya diamalkan atau tidak, yang ketiga adalah tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan dari kemana dia habiskan, dan keempat adalah tentang tubuhnya, capek dan lelahnya untuk apa. Nah, saking pentingnya tentang harta ini ya, dalam ajaran agama Islam, nanti di akhirat itu yang lain pertanyaannya ditanya cuma 1 pertanyaan, dan yang terkait dengan harta adalah ditanya sampai 2 pertanyaan. Itu yang pertama adalah dari mana harta itu diperoleh dan kemana saja harta itu dihabiskan. Nah, pada kesempatan kali ini gitu ya, kita belajar gitu ya, harta kita peroleh dari mana gitu ya. Semoga kita selalu selalu diilhami untuk mencari harta yang halal, lagi barokah, dan juga kemana saja harta itu dihabiskan juga semoga sesuai dengan tuntutan Islam, seperti itu. Nah, ini kemarin yang di kelas pengantar gitu ya, sudah Mami ajarkan tentang beberapa tujuan keuangan, tentang utang, tentang dana darurat, tentang jaminan kesehatan gitu ya, tentang investasi, juga tentang membayar zakat saat kita menerima penghasilan di awal bulan. Nah,
sebelum kita lanjut gitu ya, biasanya ini yang Mami lakukan juga. Jadi setiap bulan atau setiap tahun pergantian tahun itu biasanya kan kita di awal tahun gitu ya, namanya ada goal setting nih. Kita mengeset membuat tujuan keuangan keluarga gitu ya di awal tahun, dan itu kan nanti day by day gitu ya, bulan hari per hari gitu, bulan per bulan dievaluasi terus sampai nanti kita tuh punya satu tujuan itu setiap tahunan gitu ya, setiap tahunan. Nah, sebelum kita membuat tujuan itu sebaiknya kita evaluasi dulu, kita cek dulu ya, evaluasi keuangan dimulai dari cek ini. Nah, ini ada 7 poin. Nah, ini bisa banget untuk diterapkan ke keuangan keluarga kita. Jadi kita tanya ke dalam hati gini. Nah, adakah tujuan keuangan ini Mami buat waktu di awal tahun 2021 ya. Jadi sebenarnya setiap tahun hampir sama gitu ya. Kita cek dulu, adakah tujuan keuangan di tahun 2020 yang sudah tercapai. Artinya waktu di awal tahun 2020 kita buat tujuan keuangan nih. Nah, saat di itu berganti tahun 2021, nah kita cek dulu kemarin 2020 apa ya tujuan keuangan yang udah tercapai gitu ya. Oh, alhamdulillah nih misalnya, oh aku bisa meningkatkan pendapatan gitu ya, mungkin dari yang 2019 mungkin 5 juta, 2020 jadi 10 juta. Misalkan seperti itu. Oh, ada tujuan keuangan yang tercapai. Lalu tanya lagi, adakah pertumbuhan aset gitu ya? Adakah misalkan seperti rumah, kendaraan, apakah aset itu bertambah gitu ya? Apakah bisa beli rumah, apa bisa beli kendaraan, seperti itu. Lalu adakah pelunasan utang gitu ya, di mana utang ini kan satu beban ya. Adakah mungkin KPR lunas gitu ya, atau mungkin utang ke saudara gitu, oh utangku lunas gitu ya, jadi beban kan berkurang. Lalu apakah ada dana darurat yang sudah disiapkan, sudah tersedia, kalaupun ada dana darurat berapa kali lipat gitu dari pengeluaran bulanan gitu ya, paling nggak minimal kemarin kita udah belajar dana darurat itu palingnya 3 kali dari pengeluaran bulanan. Lalu ada kita tanya lagi nih, apakah jaminan kesehatan keluarga sudah aman? Biasanya paling tidak satu keluarga itu punya BPJS nih misalkan, oh udah BPJS sudah ada untuk jaminan kesehatannya, mungkin cek lagi ada nggak asuransi sakit kritisnya, mungkin cek lagi ada nggak asuransi jiwanya, seperti itu. Nah, kita cek lagi poinnya selanjutnya adalah kita udah rutin belum nih, apakah sudah bisa rutin berinvestasi atau belum nih, atau jangan-jangan aduh investasi apaan tuh, belum sama sekali ngerti tentang investasi dan belum memulai gitu ya, belum memulai investasi apapun ya. Nah, ini kita bisa cek juga. Lalu yang terakhir adalah apakah sudah membayar zakat penghasilan dan harta simpanan. Nah, ini kita cek evaluasi keuangan kita sebelum kita menentukan tujuan keuangan untuk tahun berikutnya. Nah, lalu di sini pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang komunikasi keuangan dengan pasangan gini ya. Ini ada fakta gitu ya. Tahukah kamu, menurut penelitian yang dipublikasikan oleh American Sociological Review gitu ya, apabila ada suami yang tidak bekerja akan meningkatkan peluang perceraian sekitar 30% dibandingkan dengan yang memiliki karir yang stabil. Data ini mensiratkan bahwa ternyata gitu ya, permasalahan ekonomi itu salah satu faktor yang memicu terjadinya perpisahan atau perceraian di dalam satu keluarga. Kemarin ya, mungkin kalau masih ingat teman-teman di sini di awal pandemi gitu ya, pandemi datang ke Indonesia itu kan di bulan Maret 2020 lalu ya, kalau nggak salah di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu sempat ada berita nih, yang sempat viral, ibu-ibu di Bandung gitu ya, di Pengadilan Negeri Bandung tuh antri gitu ya, disangka apa gitu ya, disangka antri mau menerima bantuan dari pemerintah gitu, antri sembako atau antri ambil bantuan, ternyata tidak, ternyata mereka ibu-ibu ini antri untuk mendaftarkan perceraian gitu ya, karena suami-suami mereka terdampak pandemi gitu ya, mungkin menyebabkan penghasilannya berkurang atau bahkan penghasilannya tidak ada atau bahkan karena di PHK. Nah, si istri-istri ini mungkin tidak kuat menanggung beban ekonomi keluarga, akhirnya meminta untuk berpisah gitu ya. Tetapi apakah perpisahan itu sebagai sebuah solusi gitu? Ya enggak juga ya, ternyata kalau udah pisah juga bingung juga, nanti kalau misalnya udah pisah tambah berantakan lagi kan kondisi keuangan keluarganya. Nah, artinya apa? Di sini komunikasi keuangan kita dengan pasangan itu penting banget untuk dibicarakan. Nah, di sini Mami akan menginformasikan apa saja sih gitu ya komunikasi keuangan dengan pasangan itu. Nih, saat akan berkomunikasi dengan pasangan tentang masalah keuangan, ada beberapa panduan pertanyaan yang bisa kita bahas nih. Nah, yang pertama, siapakah yang menjadi pencari nafkah utama? Nah, kalau misalnya kita sudah berkeluarga ya, udah suami istri, mungkin komunikasi itu menjadi satu kunci yang penting ya gitu ya. Saat kita berkomunikasi apapun gitu tentang masalah apapun, sebaiknya saling terbuka ya. Begitu juga
dengan keuangan. Kadang tabu gitu ya, mungkin di awal-awal pernikahan nanya gaji suami gitu ya, terus nanti taunya mungkin istri cuma dikasih aja kayak gitu. Nah, ini sebaiknya saling terbuka. Jadi saat sudah menikah, siapa yang nih kita menentukan siapa yang akan menjadi pencari nafkah utama. Misalkan suami bekerja, oh oke, istri tidak. Oke, berarti pencari nafkah utamanya adalah suami. Atau misalnya kita sepakat, oke deh, suami istri boleh sama-sama bekerja gitu ya. Tapi yang utamanya suami gitu, atau istri boleh bekerja membantu suami, atau misalkan suami bekerja tapi istri berbisnis, atau misalkan suami istri sama-sama berbisnis. Nah, jadi kan dua-duanya memegang peranan nih sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Nah, ini kita tentukan dulu nomor satunya itu salah satu panduan gitu ya. Kita bisa berkomunikasi keuangan dengan pasangan itu poin-poinnya apa saja. Yang pertama itu, lalu yang kedua nih, maaf. Izin interupsi dikit, Mami, maaf. Sedikit Gimana? perlahan. Masih kecepatan ya? Ini Mami udah pelan-pelan. Ini Mami udah pelan-pelan nih. Ya, mungkin ini tak Mami. Gimana? Masih ngebut ya? Iya, Soalnya materi kita pada hari ini cukup banyak cukup gitu ya. Mami takutnya cukup padat, jadi Mami takutnya nanti yang ke belakang nanti nggak selesai gitu. Ini Mami sampai jam berapa nih Mbak Hilda? Ini udah setengah 11 nih. Sampai 11.30 itu kita udah masuk ke sesi tanya jawab harusnya, Mami. Jadi nanti ya. Berarti Mami masih ada waktu 1 jam lagi ya. Sekarang setengah 11 sampai 11.30. Oh, oke. Mami takutnya nanti nggak keburu nih ininya. Oke deh. Mami pelan-pelan lagi ya. Soalnya tadi kayaknya Mami udah kayak udah cukup pelan ya. Ternyata ngebut lagi Mami kayak kemarin ya. Oke. Benar. Kalau misalkan mau info apa nggak apa-apa Mbak Hilda, Mami di ini aja. Ya, oke, sip. Mami lanjutkan yang poin 2 ya. Dari mana sumber penghasilan keluarga berasal gitu ya. Nah, ini berkaitan erat sama yang tadi poin nomor 1 ya. Jadi setelah kita tentukan siapa yang mencari nafkah utama, lalu dari mana nih sumber penghasilan keluarga berasal? Kalau misalkan dari suami bekerja gitu ya, mencari sebagai pencari nafkah utama. Dari suami kerja berarti kita sumber penghasilannya dari gaji suami gitu ya. Atau misalkan suami istri memutuskan untuk berbisnis, oh ya berarti sumber penghasilan keluarga berasal dari keuntungan dari berbisnis. Seperti itu. Dari mana sumber penghasilan ini? Karena nanti sumber penghasilan ini menentukan untuk membiayai semua kebutuhan di dalam keluarga. Nah, selanjutnya poin 3 adalah kita tentukan nih apa tujuan keuangan keluarga yang akan dicapai. Nah, ini berkaitan dengan tugas yang kemarin Mami berikan. Kita membuat tujuan keuangan keluarga gitu ya, jangka pendek, menengah, panjang. Nah, ini kalau bisa, kalau misalnya kita udah buat tujuan keuangan keluarga gitu ya, dengan prinsip SMART yang kemarin gitu. Nah, ini jangan cuma disimpan sendiri gitu ya, di buku, terus aku simpen gitu ya. Nah, itu enggak, tapi kita komunikasikan. Kalau misalnya yang buat suami, ya kita komunikasikan dengan istri. Kalau yang buat istri, kita komunikasikan dengan suami. Nah, kalau yang belum menikah gitu ya, kalau yang belum menikah, kita bisa tulis dan kita bisa minta doa restu dari orang tua gitu ya. Misalnya, Pak, Ma, ini aku buat ini nih, ada beberapa tujuan yang ingin aku capai beberapa tahun ke depan. Nah, kita tunjukkan gitu, kita minta doa dari orang tua gitu ya, supaya tujuan keuangan yang kita tuliskan itu juga cepat bisa tercapai. Nah, terkait tujuan ini, Mami ada tips gitu ya, yang ini yang sering banget Mami lakukan sewaktu Mami masih zaman kuliah dulu gitu ya. Jadi Mami itu sukanya kalau bikin tujuan itu nggak langsung panjang gitu, nggak langsung jangka panjang, tapi biasanya Mami seperti 1 tahunan gitu, 1 tahunan apa yang ingin Mami capai. Nah, biasanya kalau Mami buat tujuan keuangan ini tuh pertama itu Mami tulis di buku, terus Mami tulis di papan. Gitu. Jadi Mami tuh punya kayak papan impian gitu ya, peta mimpinya Mami gitu. Mami tulis di buku, di papan. Setelah ditulis, biasanya tuh langkah kedua adalah Mami tuh memvisualisasikan. Misal Mami ingin beli mobil gitu ya. Nah, Mami tuh akan cari gambar mobil yang Mami inginkan gitu ya. Mami cari di internet, lalu atau enggak Mami misalkan ke showroom minta gambarnya, lalu tuh Mami tempel gitu ya. Pernah di tahun 2011 gitu ya, Mami waktu itu baru aja lulus tahun 2009. Lalu Mami sudah berkecimpung di dalam dunia perencanaan keuangan selama 2 tahun, lalu Mami ingin
cita-citanya beli mobil sama umroh. Nah, mobil itu gambar mobil dan gambar Ka'bah itu Mami tempel di peta dari tahun 2010. Itu Mami udah tuliskan di situ, Mami visualisasikan gitu. Mami liatin terus tiap hari. Jadi bangun tidur, Mami lihat gitu ya. Nah, ini bisa banget untuk teman-teman yang mungkin mau beli mobil, mau beli rumah gitu ya, atau mungkin cita-citanya mau menikah gitu ya, atau misalkan mau apapun lah gitu ya, misalnya mau beli HP atau apapun. Nah, itu akan lebih bekerja gitu ya saat kita bisa memvisualisasikan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah Mami bawa dalam doa. Jadi tujuan keuangan yang sudah kita tuliskan, yang sudah kita visualisasikan itu setiap hari kita lihat gitu ya. Kalau perlu di tempat yang ya pokoknya setiap hari, bisa di lemari, bisa di meja belajar, di meja kerja gitu ya. Setiap hari kita lihat itu. Lalu kita bawa dalam doa kita gitu ya. Setiap habis sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha gitu ya, di waktu-waktu yang mustajab doa kita bawa dalam doa tujuan keuangan itu. Kita minta sama Allah supaya Allah itu memampukan kita supaya bisa meraih semua tujuan keuangan kita, dan juga Allah meridhoi gitu ya langkah kita gitu. Dan yang keempat adalah setelah itu semua dilakukan, yang tadi dia ditulis, divisualisasikan, didoakan, lalu yang keempat adalah dikerjakan. Nah, ini bagian kita kerjain. Kalau misalkan kita sekarang karyawan ya kita bekerja gitu ya, kita bekerja. Kalau misalkan kita pebisnis ya kita berbisnis dengan kita bekerja, misalnya ketemu pelanggan kayak gitu ya, mengerjakan bagian yang terbaik kita, lalu hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Pasti hasilnya itu adalah menurut Allah adalah yang terbaik untuk kita. Nah, itu tips dari Mami bagaimana caranya Mami sama ini kalau membuat tujuan keuangan itu agar bisa benar-benar tercapai gitu ya. Jadi nggak cuma yang diangan-angan aja aku pengen ini, tapi gimana ya caranya kayak gitu. Jadi lebih realistis, tujuan itu kalau bisa tuh yang lebih realistis. Oke, itu poin ketiga. Lalu poin keempat adalah kita membahas juga kepada pasangan kita, pada suami kita gitu ya. Oh ya, ini komunikasi keuangan dengan pasangan itu bisa banget berlaku mungkin bagi yang belum menikah, mengkomunikasikan kepada orang tua ya. Nah, ini yang keempat adalah siapa yang akan menjadi manajer keuangan keluarga. Nah, jadi biasanya manajer keuangan keluarga itu orangnya yang detail gitu ya. Jadi dia bertugas mencatat semua pengeluaran keluarga gini, baik itu harian, bulanan, dan nanti akan dievaluasi di akhir bulan, akan dievaluasi di tahunan, dan dia juga mempunyai data-data keuangan nih. Nah, kalau di dalam keluarga Mami gitu ya, yang bertugas untuk manajer keuangan keluarga tuh kita berdua ya, jadi kayak papi Mami itu kita udah satu visi misi nih, kita punya tujuan keuangan keluarga yang sama, yang ingin dicapainya bareng gitu ya, karena papi Mami juga backgroundnya juga sama-sama profesional gitu ya, pebisnis, jadi ya udah kita kerja bareng gitu kan, semuanya berdua dikerjain. Lalu manajer keuangan keluarganya yang lebih untuk mencatat itu papi sih untuk hariannya gitu ya, dimasukin ke dalam Excel. Nanti akan Mami jelaskan di belakang, ada contoh pencatatan keuangan Mami papi gitu ya. Jadi nah, bisa juga suaminya yang menjadi manajer keuangan keluarga, bisa juga istrinya, atau bisa juga berdua gitu ya. Nah, lalu yang poin kelima adalah bagaimana alokasi penghasilan dalam keluarga gitu ya. Bagaimana dari 100% penghasilan ini cukup untuk membiayai banyak sekali pos pengeluaran dalam keluarga. Nah, ini selanjutnya Mami bahas yaitu tentang alokasi ideal penghasilan versi SFA. Nah, pada dasarnya Mami mau disclaimer dulu ya. Jadi di setiap keluarga itu pasti alokasi penghasilan setiap keluarga itu pasti berbeda-beda ya. Pasti intinya ada yang mungkin pengeluaran berapa persen gitu ya, untuk nabungnya berapa persen. Nah, ini setiap itu pasti berbeda. Tetapi gitu ya, ada nih dari dari perencana keuangan menyarankan alokasi ideal penghasilan itu seperti ini. Oke, ini versi SFA yang sudah Mami bantu buatkan. Ini Mami olah dari berbagai sumber ya. Pada kenyataannya itu di keluarga akan sangat beragam sekali gitu ya. Nah, jadi alokasi ideal penghasilan itu ada dua tipe gitu ya. Mami bagi yang tipe pertama adalah yang masih ada cicilan, lalu tipe kedua adalah yang sudah bebas cicilan gitu ya. Nah, yang tipe pertama masih ada cicilan di sini gitu ya. Nah, di sini dari 100% penghasilan itu 50% kita gunakan untuk pengeluaran rutin bulanan. Jadi, kalau misalnya kita mendapatkan gaji gitu ya, atau kita mendapatkan keuntungan dari bisnis itu 100% gitu. Yang kita bisa pakai itu bukan 100%-nya itu gitu ya. Kita bisa pakai itu untuk pengeluaran rutin bulanan, kayak misalkan beli makan gitu ya, beli sabun mandi, sabun cuci gitu ya, bayar listrik, bayar SPP anak tuh yang ini 50% ini loh pengeluaran rutin bulanan. Nah, 30%-nya ini untuk bayar cicilan. Jadi utang itu ada dua ya, utang yang
produktif gitu ya, seperti KPR gitu, misalnya kita berhutang tapi at the end gitu, di akhir kita akan mendapatkan aset yang nilainya selalu bertumbuh. Salah satunya adalah contohnya KPR, kredit perumahan rakyat. Ada juga utang konsumtif. Utang konsumtif ini adalah yang kita itu berhutang untuk nilai sesuatu yang akan menurun gitu ya. Contohnya kita belanja barang-barang fashion, barang-barang elektronik, misalnya beli mesin cuci, beli TV, pakai utang. Nah, itu apa namanya kan nilainya akan berkurang gitu. Nah, itu utang konsumtif. Nah, di sini para perencana keuangan itu sepakat bahwa untuk baik utang produktif maupun utang konsumtif itu boleh gitu ya, tapi hanya batasnya 30%. Lebih dari itu pastinya akan mengganggu pengeluaran yang lain gitu ya, akan mengganggu pengelolaan keuangan yang lain. Lalu 10% ini untuk tabungan dan juga investasi, lalu 10%-nya ini adalah pos untuk dana darurat dan juga bayar premi asuransi. Jadi dana darurat tetap ada gitu ya, harus wajib ada. Nah, lalu yang tipe kedua gitu ya, sudah bebas cicilan, tentunya sudah tidak ada 30% yang tadi cicilan gitu ya, karena sudah tidak punya hutang. Nah, sama gitu ya, 50% untuk pengeluaran rutin bulanannya. Nah, yang 50%-nya lagi kita bisa bagi gitu ya, bisa bagi secara merata di 10% untuk tabungan jangka pendek, 10% untuk investasi jangka panjang, 10% untuk dana darurat dan bayar premi asuransi, 10% untuk gaya hidup, lifestyle, hobi, misalkan kayak mau jalan-jalan setiap weekend, misalnya mau jalan-jalan ke mall gitu ya, misalkan mau beli sepeda gitu ya, atau misalkan emak-emak misalkan mau beli skincare, mau beli baju gitu, ini di sini gitu ya. Dan 10%-nya ini kita bayar zakat, infak, dan sedekah. Kalau tabungan jangka pendek itu misalkan kita mau masukin anak masuk sekolah gitu ya, dan waktunya itu udah tinggal 1 tahun lagi, misalkan anak sekarang TK, besok udah tahun depan udah SD, nah berarti kita bisa pakai untuk tabungan jangka pendek, karena waktunya cuman kurang dari 1 tahun gitu. Tetapi kalau misalkan kita investasi jangka panjang ini, misalkan saat ini anak mami yang pertama itu usianya 8 tahun ya, kelas 2 SD. Nah, mami berinvestasi untuk dana pendidikannya dia besok kuliah saat dia usia 18 tahun gitu kan. Berarti kan masih 10 tahun lagi. Nah, ini bisa masuk ke alokasi yang 10% ini, investasi jangka panjang. Atau misalkan kita mau menyiapkan untuk dana pensiun. Nah, berarti masuknya ke sini. Oke, nanti akan mami jelaskan tentang dana pendidikan dan dana pensiun di belakang ya. Nah, ini mami ada contoh perhitungannya. Sebentar satu-satu. Jadi ini contoh alokasi ideal penghasilan tipe 1 yang masih ada cicilan. Nah, ini idealnya gitu ya, ideal yang disarankan. Jadi kalau misalkan penghasilannya 5 juta ya, berarti kalau misalnya penghasilan 5 juta, berarti kita bagi ini 50% kali 5 juta pengeluaran gitu ya, berarti 2,5%. Jadi yang boleh dipakai untuk bulanan itu 2,5 juta. Lalu 30%-nya itu kita bayar cicilan, misalkan ada KPR, itu 1,5 juta. Lalu 10%-nya kita langsung tabung dan investasikan 500.000, lalu 10%-nya lagi untuk dana darurat dan misalkan kita bayar premi asuransi gitu ya. Misalkan ada BPJS atau mungkin ada premi polis swasta gitu ya. Nah, ini dari sini alokasinya. Ini yang idealnya. Tetapi pada kenyataannya setiap keluarga nanti akan bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, misalkan yang ini ternyata pengeluarannya 55% nih. Berarti kan 2.750.000. Ya kan, setiap bulan. Lalu cicilannya juga lebih dari 30%, 35% nih, misalnya 1.750.000. Nah, pasti di sini karena 55% dan 35% ini kalau di total udah 90%, pasti akan berdampak kepada alokasi yang lain. Akhirnya tabungannya cuma bisa 5%, 250.000 per bulan gitu ya. Padahal idealnya 10%. Tapi nggak apa-apa gitu, masih mending, masih punya tabungan dan investasi. Lalu juga untuk dana daruratnya dan untuk bayar premi asuransi mungkin jadi cuma 5% juga, 250, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya untuk yang tipe 1, lalu yang tipe 2 contohnya seperti ini. Jadi yang tipe 2 sudah bebas cicilan gitu ya. Jadi contohnya ada satu keluarga yang penghasilannya 10 juta sebulan gitu ya. Nah, ini kita bagi 50%-nya dari 10 juta yaitu 5 juta gitu ya. Lalu kita bagi ke 10%-nya untuk tabungan jangka pendek 1 juta masing-masing, tabungan jangka panjang atau ini investasi ya, maksudnya investasi jangka panjang, dana darurat dan bayar premi asuransi 1 juta, untuk gaya hidup dan entertainment 1 juta, 10%-nya lagi untuk zakat, infak, sedekah. Nah, ini idealnya, tapi pada kenyataannya bisa bisa menyesuaikan dengan satu keadaan keluarga itu ya.
Jadi misalkan ini malah lebih bagus ya kalau pengeluaran bulanannya, oh ternyata cuma 40%. Oh ya oke. Malah kalau misalkan lebih kurang dari yang diidealkan malah lebih bagus karena pasti akan ada pos yang nambah gitu ya. Nah ternyata dia nambahnya di mana? Dia nambahnya malah di 15% di tabungan jangka panjang atau investasi jangka panjang dan 15%-nya untuk dana darurat atau bayar premi asuransi. Nah ini malah yang bagusnya malah seperti ini gitu ya. Jadi yang pengeluarannya malah di bawah ideal, yang tadi yang ini yang tipe 1 pengeluarannya malah lebih dari ideal seperti itu. Ini ada contoh yang kurang bagus. Nah, ini ada contoh yang sudah bagusnya gitu ya. Nah, nanti gitu ya, nanti akan ada tugas kedua gitu ya. Kalau kemarin di kelas pengantar kami memberikan tugas buat tujuan keuangan jangka pendek, menengah, panjang dengan prinsip SMART. Nah, tugas kedua kali ini Mbak Hilda gitu ya. Nah, gampang banget. Jadi membuat seperti ini, alokasi ideal penghasilan keluarga gitu ya. Nah, pertama kita tentukan dulu, kita itu tipe 1, keluarga kita itu tipe 1 atau tipe 2, masih ada cicilan atau tidak ada cicilan. Lalu dibuat seperti ini, idealnya seperti apa gitu ya, dan kenyataannya di keluarga seperti apa. Ini sama seperti tugas Mami kalau di kelas online cerdas keuangan bikin kayak benar. Nanti dari sini itu udah menggambarkan nih kondisi keuangan keluarga itu. Nah, ideal atau enggak gitu ya sama ini. Nah, kalau rata-rata kebanyakan gitu ya, di peserta Mami itu berbeda gitu, kenyataannya sesuai dengan ini, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa, namanya kita juga belajar ya, mungkin ada yang baru ngeh gitu, ada yang baru paham, oh ternyata tuh kayak gini ya gitu ya, nanti, nah baru gitu ya, kita akan perbaiki. Kalau misalnya kenyataannya agak sedikit berbeda dengan idealnya, nah di mana letak mungkin letak kekeliruannya ya, selama ini mungkin kurang paham atau mungkin terlalu banyak konsumtifnya gitu ya, tapi nggak punya tabungan. Nah nanti kita akan bisa diskusi, konsultasi. Nah makanya kenapa yang untuk nanti dapetin giveaway, sekali lagi Mami ingetin harus mengerjakan tugas, karena nanti saat untuk hadiah dapat konsultasi selama 2 hari dan juga Zoom itu kan kita bicara data ya, kita nggak merumpi kemana-mana, tapi kita adalah Mami itu membantu untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga dengan cara ya ini nanti ada datanya gitu. Jadi ini menjadi tugas kedua nih Mbak Hilda. Oke, Mami lanjutkan ya. Nah, setelah kita tahu gitu ya alokasi, setelah tadi berkomunikasi keuangan dengan pasangan gitu ya, udah sevisi misi nih sama istri, udah sevisi misi, lalu udah belajar tentang alokasi ideal penghasilan, lalu inilah adalah langkah gitu ya, langkah yang ada sebagian orang yang mengabaikan ini gitu ya. Jadi ini itu adalah langkah yang mungkin paling membosankan, paling melelahkan tuh ya ini, yaitu pencatatan untuk semua pengeluaran. Karena tidak semua orang bisa konsisten. Jadi kita itu mencatat semua pengeluaran kita secara harian. Nah, alhamdulillahnya gitu ya, Papi Mami itu sampai saat ini sudah beberapa tahun gitu ya, kita selalu mencatat penghasilan kita berapa dan pengeluaran kita berapa itu setiap hari. Nah, ini akan Mami share beberapa langkah gitu ya, yang ini Mami sudah praktekkan gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita tuliskan semua penghasilan keluarga kita berasal dari mana gitu ya, di kolom atas, dan semua pengeluaran secara detail gitu ya. Nah, nanti ada contohnya di belakang akan kami lampirkan gitu ya. Kita tulis semuanya pengeluaran kita. Yang kedua adalah bagi semua pengeluaran daerah ke dalam pos-pos alokasi ideal penghasilan gitu ya. Tentukan dulu, terlebih dahulu kita itu masuk tipe 1 atau tipe 2 gitu ya. Kalau masuk yang tipe 2 nanti bisa lihat contohnya di Mami. Kebetulan Mami sama Papi masuk tipe 2 yang memang sudah tidak ada tanggungan hutang. Lalu kita bisa buat kolom-kolom, bisa di buku kotak-kotak atau langsung masukin di laptop dalam format Excel gitu ya, untuk memudahkan pengisian secara harian. Nanti Mami contohkan juga, ini ada format dari Excel dan setiap harinya mengisi adalah Papi gitu ya. Jadi Papi itu selalu mengisi sebelum tidur atau sesudah bangun tidur di subuh gitu ya, sesudah subuh. Lalu setelah itu dibuat gitu ya, nah isi kolom-kolom tersebut sesuai pengeluaran secara detail di kolom yang sudah tersedia sesuai tanggal setiap harinya ya. Kenapa harus diisi setiap hari gitu ya? Untuk menghindari lupa dan malas. Lalu tujuannya pencatatan keuangan ini adalah di akhir bulan gitu ya, evaluasi apakah pengeluaran sudah sesuai dengan anggaran dan penghasilan yang didapat. Nanti di sini akan ketahuan dalam 1 bulan itu pengeluaran yang paling banyak di pos yang mana gitu. Oke, nah ini ada contohnya. Kelihatan nggak ya Mbak Hilda
ini Mami. Nah, jadi yang Kurang begitu kelihatan, Mami. Terlalu kecil bagian tanggal yang ke bawah itu. Yang apa yang namanya, mana nggak jelas. tulisan Jadi Chandra, nah itu kayak itu agak sedikit kurang jelas. Tapi oke, bisa jadi sih kalau saya dekatkan lagi. bisa ya. Oke, Mami jelasin sekilas dulu ya. Jadi ini Mami buat dalam format Excel yaitu ada tanggal ke kanan gitu ya, tanggal sesuai dengan bulan. Ada tanggal 1 sampai kadang bulan ada 30, ada 31 ya. Nah, ini kita paling atas itu ada pemasukan, ada penghasilan. Nah, kita tuliskan karena Mami sama Papi sama-sama bekerja gitu. Kita ada 2 pos, jadi tulis ini Chandra itu nama Papi, Lisa Ikhlas nama Mami, kita tuliskan ada berapa penghasilan kita. Ya kan nanti kan di sini ketemu penghasilan total. Oke. Lalu Mami pakai prinsip yang tipe kedua yang sudah bebas cicilan. Jadi untuk kebutuhan bulanan itu harus 50% dari penghasilan ini. Ya kan? Nah, ini ada makanan gitu ya, ada makanan. Kalau misalnya kita makan catering, restoran, kalau misalnya belanja di restoran atau ada belanja nih, misalkan belanja ke swalayan, ke pasar untuk pendidikan anak, bayar SPP gitu ya, beli PLN, pulsa, lalu bawahnya ada servis mobil, motor, perlengkapan itu kalau misalkan beli apa namanya kayak sabun-sabun cuci, sabun-sabun mandi kayak gitu atau beli apa misalkan sapu, pel kayak gitu ya, lap-lap. Lalu ini ada asisten juga, Mami ada asisten di kantor, ada asisten di rumah, bayar gajinya asisten gitu ya. Untuk kesehatan nih, misalkan anak-anak sakit, terus periksa ke dokter, beli obat atau beli vitamin gitu ya, terus olahraga ini. Lalu ada transportasi juga, misalkan bayar Papi Mami kan tinggalnya di Jakarta ya, jadi keluar sedikit, udah ketemu tol, bayar parkir satu jam aja kalau di Jakarta 5.000, jadi terus beli bensin gitu ya atau dan lain-lain, jadi lumayan mahal biaya hidup di Jakarta ya. Lalu bawahnya ada short saving, itu adalah tadi yang Mami bilang tabungan jangka pendek 10%. Nah, tabungan jangka pendek ini tuh Mami bagi gitu, jadi Mami tuh punya apa namanya punya polis asuransi gitu ya. Jadi di dalam polis itu kebetulan memang ininya unit link gitu ya. Jadi untuk apa namanya ada untuk proteksi, ada untuk investasi. Nah, investasinya di sini short saving, lalu ada long saving, di sini ada top up polis, ada berupa saham, ada deposito gitu, ada emas, ada USD juga. Lalu emergency, tadi emergency dana darurat itu ya 10%. Nah, Mami Papi itu membagi rekening itu jadi punya ada beberapa gitu ya. Papi punya Mandiri, Permata, BCA, kalau Mami punya Permata gitu ya. Lalu ada juga, mohon maaf, ada juga piutang ini, piutang jarang sih ini tapi tetap dihitung sama Papi. Jadi piutang itu adalah uang kita yang dipinjam sama orang gitu ya. Karena Mami sama Papi itu prinsipnya adalah kita itu jarang banget pinjemin uang ke orang gitu ya. Karena kita itu juga prinsipnya adalah kita nggak mau berhutang sama orang apa sama lembaga gitu, nggak mau ambil pinjaman, nggak mau utang, tapi kita juga nggak mau ngutangin karena kita tuh paham banget yang namanya kalau misalnya kita minjemin ke orang itu apa namanya bisa jadi balik bisa jadi enggak gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kita tuh kalau minjemin ke orang itu kayak siap kehilangan uang itu. Nah, Papi Mami tuh nggak mau kayak hubungan misalkan saudara atau teman tuh jadi rusak gara-gara uang gitu ya. Jadi Mami tuh jarang banget. Kita pernah 3 tahun lalu kalau nggak salah kita tuh pernah punya piutang yang lumayan besar, ada apa namanya orang yang pinjam uang ke kita tapi sudah kita coba tagih gitu berkali-kali dan itu tidak bisa diambil lagi, tidak bisa ditagihkan gitu. Terus akhirnya yang kita lakukan adalah mengikhlaskan gitu ya, udahlah diikhlasin, akhirnya ya udah itu jadi ibarat kayak sedekah kita dan ya udah nggak kita orang itu nggak usah bayar dan ibaratnya kita putihkan gitu ya. Nah, sejak pengalaman dari situlah oh ternyata nggak enak ya gitu ya minjemin uang ke orang lain gitu karena pasti nggak akan kembali. Nah, yang kita lakukan biasanya kalau misalnya ada orang yang pinjam gitu ya, biasanya kita lihat kalau misalnya minjamnya nggak seberapa dan kita punya, biasanya kita kasih, kita sedekahkan aja kayak gitu. Jarang banget lagi ini karena kalau misalnya kita punya uang yang lumayan lalu kita minjamnya orang kan jadi apa ya, kita tuh nggak punya cash flow ya, kayak kita tuh punya uang tapi kok di orang sih gitu loh, jadi kayak susah juga, bisa membuat keuangan kita jadi berantakan juga karena kan ada risiko di situ yang tidak tertagih itu tadi ya. Lalu ada juga zakat, infak, sedekah ini 10% gitu ya, termasuk di sini Mami bayar zakat gitu ya. Terus ada sedekah Jumat rombongan itu tadi yang Mami rutin. Lalu untuk lifestyle, nah ini biasanya untuk
entertain lah, biasanya papinya suka beliin baju anak-anak atau mainan anak-anak, atau misalnya kita liburan gitu ya keluar kota atau jalan-jalan, nah pakainya di sini. Kalau mami misalkan beli skincare, beli buku, beli training, nah itu masuk ke dalam entertain mami gitu. Itu ininya untuk pencatatan keuangannya. Pada dasarnya gitu ya. Jadi gini, ini cuma contoh gitu ya, ini cuma contoh dari mami. Nah, untuk pencatatan keuangan ini bisa dipilih yang paling gampang. Kalau untuk ibu-ibu mungkin bisa nyatat manual di HP, bisa nyatat di buku, bisa juga gitu ya. Dibuat format Excel seperti ini bisa juga. Atau saat ini banyak banget aplikasi pencatatan keuangan di Play Store yang bisa kita unduh, langsung kita ada pengeluaran kita tulis di situ. Intinya apapun caranya gitu ya. Yang penting ada pencatatan keuangan. Nah, karena apa? Nah ini, jadi pencatatan keuangan itu punya manfaat penting banget gitu ya. Yang pertama gitu ya, kalau dengan mencatat itu kita jadi lebih bijak dalam belanja. Misalkan kita mau belanja, kita tahu uang kita itu berapa sih penghasilan kita. Nah kita itu boleh belanja untuk pengeluaran itu tadi berapa sih, kan cuman boleh pengeluaran 50%, 50% itu lagi aja dibagi kan ke beberapa, misalnya belanja makanan, belanja bulanan gitu ya, bayar listrik, bayar SPP anak, kalau punya asisten bayar gaji asisten. Jadi uang itu dibagi-bagi. Jadi kita tuh, oh ternyata kita tuh belanjanya tuh bolehnya cuma segini loh kalau dalam sebulan kayak gitu kan. Lalu yang kedua adalah jadi lebih mudah menjalankan perencanaan keuangan gitu ya. Karena kita tahu, misalkan kayak tadi ya di catatan mami itu tadi, oh kita tuh punya tabungan berapa sih? Rencana keuangan kita apa sih tahun depan? Oh ya mau masukin anak ke SD nih misalkan. Butuh uangnya berapa? Katakanlah butuhnya 15 juta. Oh tabungan kita udah ada 10 juta nih ternyata. Oh berarti masih kurang 5 juta ya? Oh iya deh 5 juta berarti kalau misalkan 5 bulan ke depan lagi itu deadline-nya berarti 1 bulan kita harus saving 1 juta. Kayak gitu. Jadi kita lebih tahu ya dalam mencapai tujuan keuangan kita. Lalu yang ketiga adalah bisa mengetahui total nominal pengeluaran. Nah ini penting banget untuk kita ngecek nih setiap bulannya pengeluaran kita itu sebenarnya tuh surplus atau minus sih gitu loh dari penghasilan. Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan, karena bisa jadi kalau misalkan pengeluaran itu lebih besar dari penghasilan, jatuhnya nanti kita bisa utang gitu ya. Nah kalau kita penghasilannya yang lebih besar dari pengeluaran gitu ya, nah kita bisa nabung gitu. Jadi penting banget untuk catatan keuangan. Lalu yang terakhir adalah terhindar dari stres karena masalah keuangan gitu ya. Nah banyak banget peserta gitu ya di kelas mami yang mami keuanganku berantakan ini. Nah biasanya yang ngeluh-ngeluh seperti itu, ini cuma mami tanya satu gini, kamu nyatet keuangan nggak? Nah biasanya enggak. Jadi tahu deh. Jadi orang yang keuangan yang berantakan itu biasanya tidak mencatat keuangan. Oh ya pantas aja gitu ya. Jadi nggak ngerti uangnya lari kemana gitu ya. Dapat tapi nggak ngerti larinya kemana aja gitu ya. Biasanya kan orang juga ada lupa gitu ya. Ibaratnya kalau katakanlah kayak papi mami aja yang nyatet setiap hari gitu ya, misalkan 3 hari tuh nggak dicatat, itu aja udah lupa, aduh kemarin dibuat apa aja ya uangnya. Jadi pernah yang kayak gitu. Jadi kalau pokoknya dalam sehari nggak langsung dicatat, pasti besoknya udah lupa gitu ya, udah saking banyak yang dipikirkan soalnya. Nah oke. Nah masuk ke dalam manajemen pendapatan tambahan. Manajemen pendapatan tambahan ini adalah mungkin kita mau cari penghasilan tambahan di luar gaji yang sekarang. Nah, ini mami share dulu tentang gaji versus rezeki ya. Ada perbedaannya nih. Mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar juga, nggak apa-apa mami share ulang gitu ya. Gaji gitu ya. Tidak semua orang punya gaji gitu ya, tapi semua orang pasti punya rezeki gitu ya. Nah, gaji ini diukur secara materi, biasanya dalam nominal rupiah gitu ya. Sedangkan rezeki itu bisa berupa materi dalam rezeki itu bisa berupa materi dalam rupiah maupun non materi, seperti misalkan kesehatan, ketenangan, hati, dan kebahagiaan ya. Lalu kalau gaji tidak dijamin ada setiap saat gitu ya. Artinya kita harus bekerja terlebih dahulu kan agar bisa mendapatkan gaji. Kalau tidak bekerja ya kita tidak terima gaji gitu ya. Sedangkan gitu ya, rezeki itu pasti dijamin oleh Allah gitu ya. Mau kita bekerja atau tidak, ada sebagian rezeki yang sudah dijamin dan dijanjikan oleh Allah, seperti tertuang di dalam Quran surat Hud gitu ya, ayat 6 yaitu, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Nah, artinya boleh dong kita saat ini misalkan kita sudah bekerja gitu ya di satu perusahaan dan kita mendapatkan gaji. Lalu kita juga mau menambah porsi rezeki kita dengan misalkan berbisnis gitu. Jadi boleh banget, karena Allah itu ngasih kita tuh rezeki nggak hanya gaji tapi juga bisa mungkin dari keuntungan kita berbisnis. Jadi boleh banget dicoba untuk mulai berbisnis untuk menambah penghasilan tambahan.
Nah, kenapa sih kita harus berbisnis? Karena pasti tahu dong ini inflasi gitu ya. Tahukah kamu apa itu inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebihan sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga ketidaklancaran distribusi barang. Nah, inflasi itu adalah sesuatu yang pasti terjadi gitu dari tahun ke tahun. Nah, tingkat inflasi kita saat ini aja lumayan gitu ya, 8%. Ini laporan dari BPS. Oke. Nah, ada dua cara nih menghadapi inflasi. Mungkin dulu ibaratnya kita bawa uang 50.000 gitu ya, bisa dipakai buat beli barang-barang di supermarket lumayan banyak ya. Tapi saat ini kayaknya uang 50.000 tuh, aduh kalau dipakai jajan bakso untuk 2 orang, 2 mangkok, udah beli apa namanya ibaratnya bakso sama STJ juga habis gitu ya. Jadi udah semakin nilai uang tuh udah semakin ini banget ya, semakin apa namanya dari tahun ke tahun tuh udah kerasa semakin mahal gitu ya. Oke, ada dua cara hadapi inflasi. Yang pertama adalah kita bisa menghemat pengeluaran gitu ya. Kita bisa catat, periksa semua pengeluaran harian gitu ya, bulanan, lalu kita tentukan pos pengeluaran mana yang harus dihemat gitu ya. Nah, mungkin di saat pandemi ini bisa lebih hemat sih, Mami juga merasakan bisa lebih hemat di dalam pos gaya hidup, yaitu biasanya ini kalau nggak lagi COVID ini, kalau weekend sukanya jalan-jalan ke mall ya. Biasanya kalau orang Jakarta itu hiburannya ya cuman mall aja gitu, padahal itu lagi bosen. Tapi ya lumayan juga sekali nge-mall itu biasanya sekitar minim 300.000 sampai 500.000. Nah, saat COVID gitu ya, ke mall juga sekarang dipersulit gitu ya, masuk harus nunjukin kartu vaksinnya, jadi orang males duluan gitu ya ke mall. Udah gitu kemarin sempat PPKM, sempat ada beberapa memang ditutup, ya udahlah malah bagus gitu loh, jadi malah nggak ke mall gitu, jadi malah bisa lebih hemat gitu. Tapi gitu ya, tapi di kondisi seperti ini tidak selamanya lagi kita bisa menghemat, karena memang ada inflasi itu tadi gitu ya, kebutuhan semakin banyak. Kayaknya kalau udah hemat-hemat kayaknya nggak cukup juga. Nah, bisa pakai cara yang kedua, yaitu adalah menambah penghasilan gitu ya. Menambah penghasilan dengan berbisnis gitu ya. Banyak ide yang bisa kita realisasikan untuk menambah pundi-pundi penghasilan keluarga gitu ya. Seperti mencoba kegiatan baru yang kreatif, produktif, misalkan dengan berbisnis yang sesuai dengan hobi dan kemampuan kita. Nah, ini intermezzo aja gitu ya. Masih mengikuti Mami? Masih mengikuti Mami ya? Masih semangat. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Masih. Oke, kita ini dulu, relax dulu intermezzo sebentar ya. Mami mau minum juga. Nah, ini ada 5 cara jadi orang kaya raya. Nah, kira-kira boleh tulis di kolom chat. Nah, kira-kira kamu mau pilih cara yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5 nih? Silakan interaktif dulu ya. Jadi Mami tahu ini kelasnya tuh ada orangnya nih, nggak sepi aja nih. Dan Mami izin minum dulu. Satu sama 5, Mi. Oh, ini rata-rata banyak yang belum married ya di sini ya, banyak yang belum nikah ya. Kayaknya udah sih, Mi. Ada yang udah berkeluarga kok. Ada yang udah, ada yang belum. Kalau yang udah berarti nggak mungkin nomor 1 dong. Iya. Saya itu kayaknya. Nomor 5. Jadi anaknya Mami. Ini siapa nih ngomong jadi anaknya Mami? Oh, ide bagus nih. Ide bagus itu. Oke. Iya, betul banget ya. Jadi banyak cara banget untuk jadi orang kaya raya gitu. Yang pertama, kalau mau cepat gitu ya, jadi nikah sama orang kaya. Tapi gitu ya, ternyata nikah sama anak orang kaya itu ternyata tuh nggak serta-merta bikin kita kaya loh. Tahu nggak? Jadi kemarin Mami baru baca berita ya. Kemarin yang lagi viral ya, bukan lagi viral, itu sukanya ngikutin hal-hal yang berbau tentang keuangan, yang berbau tentang ya orang-orang kaya gitu. Tahu nggak sih kalau kemarin baru aja bulan Agustus kemarin gitu ya, orang terkaya nomor 4 sedunia, tahu nggak Hilda siapa? Orang terkaya nomor 4 sedunia itu baru aja bercerai dari istrinya. Hilda tahu? Wah, kurang tahu Tante. Tante. Mami. Oke.
Siapa Jadi itu? orang terkaya nomor 4 gitu ya di dunia itu adalah Bill Gates. Oh, Bill Bill Gates itu Gates. Iya, 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 iya. pendiri Pernah dengar. Microsoft, dan kemarin di bulan Agustus lalu dia baru aja berpisah dari istrinya yaitu Melinda Gates gitu ya. Padahal sudah 27 tahun berumah tangga. Akhirnya berpisah, sayang banget ya. Nah, akhirnya kita karena perpisahan itu gitu ya, harta kekayaan si Bill Gates ini yang menempatkan dia di nomor 4 gitu ya, jadi turun gitu karena berbagi. Kalau misalkan orang luar negeri itu punya apa namanya, kalau perpisah itu hartanya dibagi 2 sama. Artinya harta Bill Gates akhirnya dibagi 2 kan sama si istrinya Melinda Gates. Nah, ini akhirnya Bill Gates itu nggak jadi orang kaya nomor 4 dunia, tapi turun peringkatnya jadi nomor 5 karena aset kekayaan itu jadi terpecah 2 gitu ya. Nah, lalu gitu ya, ada pertanyaan nih, kalau misalnya si duda Bill Gates ini misalkan menikah lagi gitu ya dengan seorang wanita gitu. Nah, menurut kalian si wanita ini langsung nggak sih jadi orang kaya karena menikah dengan Bill Gates? Pasti banyak dong yang mau menikah sama Bill Gates ya, karena kan udah duda nih, pasti aku pengen jadi kaya nih, aku mau menikah sama Bill Gates. Nah, tapi kalau misalnya udah menikah sama Bill Gates, nah, si wanita ini langsung otomatis jadi orang kaya atau enggak? Iya. Kalau menurut Hilda langsung jadi orang kaya ya? Tapi hanya batas materi. Untuk pengetahuan belum. Atau pengalaman belum. Atau skill mengelola uang. Ada yang mau coba jawab di chat, langsung otomatis jadi orang kaya atau enggak? Kalau emang nomor 1 nih, kayak cara instan jadi kaya, nikah sama orang kaya. Nah, belum tentu. Ada yang jawab di chat, enggak Mami, belum tentu. Bisa pisah harta sebelum nikah, jadi belum tentu. Iya, betul banget nih, siapa nih yang jawab? Kan Bera nih loh. Bisa pisah harta sebelum nikah, jadi belum tentu. Betul banget. Jadi kalau di dalam ilmu perencanaan keuangan itu memang ada perjanjian pisah harta gitu ya. Jadi wanita yang menikah sama Bill Gates itu belum tentu langsung jadi orang kaya loh. Karena kan yang kaya Bill Gates. Nah, itu nanti ada lagi pembahasannya sendiri. Nanti itu sekelas ada namanya 2 harta. Namanya 2 macam harta, itu harta bawaan dan harta perolehan. Harta bawaan ini adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak, suami atau istri sebelum menikah. Jadi dalam hal kasus Bill Gates ini, dia udah punya harta bawaan banyak nih, udah kaya gitu. Tapi si wanita ini kan nggak bawa harta apa-apa gitu ya, dan berarti belum tentu kaya Bill Gates gitu ya. Nanti kalau menikah, ya yang kaya itu ya si Bill Gates itu tetap dengan hartanya yang dulu, dan si wanita ini kalau menikah, nanti hartanya dihitung dari setelah menikah itu akan dapat terbentuk aset apa, harta apa, baru itu yang hartanya wanita itu. Tidak bisa si wanita itu serta-merta langsung memiliki harta Bill Gates yang sebelumnya. Gitu. Jadi jawabannya belum tentu. Kalau misalnya kita nikah sama orang kaya itu belum tentu kita langsung kaya. Kecuali suami kita atau orang yang sudah kita nikahkan itu dengan sukarela mengatasnamakan harta itu untuk kita. Nah, baru itu kita jadi orang kaya. Seperti itu. Lalu yang cara kedua ya, menang undian untuk dapat hadiah rumah dan tiket keliling dunia tuh kayaknya ini banget ya. Seberapa persen gitu ya. Zaman sekarang kalau undian itu kayak untung-untungan bisa dapat enggak gitu ya. Jadi kecil banget kemungkinan. Lalu untuk yang nomor 3 sama nomor 4 ini korupsi luar negara tapi siapa sebenarnya. Nah, ini kalau bisa jangan sampai ya, dan jadi bandar narkoba tapi siap hidup sengsara. Jangan sampai. Ini cuman intermezzo aja, untuk selingan aja. Jadi banyak banget cara instan yang kadang orang pengen kaya tuh ini gitu ya. Dan juga misalnya pakai cara misalkan babi ngepet segala macam ya. Nah, yang kelima yang cara paling rasional adalah kalau misalnya kita kaya adalah ya nomor 5 ini jadi pengusaha gitu. Nah, makanya kenapa ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini gitu ya, manajemen pendapatan tambahan jadi pengusaha. Nah, ini kami share sedikit sekilas tentang Joby dan Seth Hustle. Jadi Joby itu adalah secara etimologi merupakan perpaduan dari kata job yang berarti kerja dan dari kata hobi juga berarti hobi. Nah, Joby ini bisa diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan hobinya. Nah, tetapi hobinya ini adalah hobi yang menghasilkan uang gitu ya. Contoh, ada orang yang hobi desain grafis gitu ya. Nah, pekerjaan sebagai desainer grafis gitu ya. Hobi menulis, pekerjaan sebagai penulis lepas gitu ya. Seperti Mami itu dulu punya peserta kelas cerdas keuangan gitu ya, dan dia itu juga hobi desain grafis ini. Lalu akhirnya Mami minta tolong dia untuk ngedesain konten-konten untuk IG SFA, termasuk ini materi-materi Mami itu dia yang konten. Jadi selain dia juga sebagai desainer SFA sekarang, dia juga ternyata desain juga di
untuk beberapa proyek gitu ya. Wah, lumayan banget. Jadi bisa kerja dari rumah gitu ya. Dia bisa menghasilkan uang dari pekerjaannya dia karena hobi desain grafis kayak gitu. Lalu ada side hustle juga, istilahnya dalam bahasa Inggris adalah yaitu kayak side job gitu ya. Jadi pekerjaan tambahan atau sampingan di luar pekerjaan utama yang bertujuan untuk menambah penghasilan. Jadi misalkan di sini ada yang bekerja tetap gitu ya di perusahaan gitu ya, atau di instansi gitu ya, pekerjaan utama misalkan contoh sebagai public relation gitu ya di perusahaan advertising, lalu side hustle memilih menjadi reseller di bidang fashion. Saat ini tuh orang tuh udah banyak banget ya, apalagi kita emak-emak itu dikaruniai multitasking gitu ya, multitasking. Jadi berbagai macam peran dan profesi bisa kita jalankan secara bersama-sama gitu ya. Nah, ini nggak cuma untuk emak ya, untuk bapak-bapak juga ya. Jadi ini ada 10 alasan kenapa emak wajib berbisnis. Nah, ini Mami ambilkan dari buku Resep Emak Berbisnis di Jamil Laris karya Indari Mastuti gitu ya. Indari Mastuti ini adalah CEO Mami di leader di Inscript Business Women University gitu ya. Beliau adalah seorang owner perusahaan yang bergerak di bidang bisnis online gitu ya, penjualan buku, training gitu ya. Yang pertama adalah untuk mengoptimalkan kemampuan diri gitu ya. Biasanya kalau udah emak-emak udah nikah gitu kan, terus akhirnya nggak kerja gitu ya, cuma di rumah aja. Jadi nggak tahu padahal dirinya itu punya kemampuan diri mungkin apa yang bisa digali gitu. Dengan berbisnis kan bisa disalurkan ke sana gitu ya, menghasilkan. Lalu yang kedua adalah lebih menghargai uang gitu ya, penghasilan yang didapat juga menjadi dana sumber tambahan gitu ya. Lalu berpenghasilan membuat perempuan menjadi lebih berdaya gitu. Jadi lebih mikir gitu. Oh, ini kalau berbisnis ini masarinnya kemana ya? Jadi kan mikir gitu. Siapa ya yang aku mau tawarin? Apa ya strategi marketingnya gitu kan? Jadi lebih bisa mikir gitu ya. Lalu kita ada di era digital yang sudah memudahkan semuanya bisa dijalankan secara online. Nah, juga membuat keputusan keuangan jadi lebih tepat. Kesempatan bersosialisasi juga dengan lebih banyak orang berkolaborasi gitu ya dengan perempuan lain gitu, terhindar dari kejenuhan, mungkin nggak cuma ngurusin kerjaan rumah tangga yang itu saja gitu ya, memunculkan kebanggaan sendiri bagi keluarga. Kalau istrinya sukses di bisnis online kan pasti suami dan anak-anaknya juga ikut berbangga ya. Dan yang 10 adalah memberikan lebih banyak manfaat bagi perempuan lain. Jadi banyak banget nih alasan kenapa perempuan itu yuk kita berbisnis kalau memang sudah urusan domestiknya itu sudah selesai, bisa diarahkan ke sini gitu ya. Lalu dari ke-10 alasan tersebut ada alasan terpenting nih yang Mami highlight di sini, yaitu membuat keputusan keuangan menjadi lebih tepat. Nah, ketika emak berpenghasilan, biasanya emak cenderung bisa menemukan cara nih agar penghasilannya tidak sekedar numpang lewat. Jadi emak juga akan belajar tentang cara berinvestasi, gitu ya, mengelola tabungan masa depan, mengelola budgeting, melakukan evaluasi keuangan gitu. Jadi kalau misalnya dia udah bisa menghasilkan uang sendiri gitu dengan berbisnis, itu biasanya akan lebih bijaksana gitu kan dalam mengelola uang. Sayang karena kita tuh tahu perjuangannya susahnya mencari uang, lalu harus dikelola uang itu dengan secara bijak. Nah, ini ada bisnis yang cocok menjalankan emak-emak di era pandemi, bisnis online ya yang sekarang udah happening banget gitu ya. Semua orang bisa menjalankan dari rumah gitu, bisnis online atau bisnis pembuatan masker kain, bisnis catering harian, bisnis makanan beku. Kemarin di awal-awal pandemi itu tiba-tiba tuh banyak banget orang yang kayak gini ya, yang tiba-tiba buat masker kain, terus tiba-tiba bikin catering harian gitu ya, karena mungkin dia hobi masak gitu ya, bisa ini, atau misalnya bikin frozen food kayak gini. Apapun itu gitu ya, nah sah-sah aja untuk dijalankan, yang penting ujungnya adalah bisa menghasilkan penghasilan tambahan untuk keluarga. Oke. Nah, Mami lanjutkan ke sini, mempersiapkan dana pendidikan anak. Kemarin Mami di grup Telegram itu kemarin udah ngumumin ya Hilda untuk siapin kalkulator finansial. Apa ada yang sudah menyiapkan atau belum? Kalau HP Mami. HP. HP ya, oke. Bentar. Sebenarnya oke, kita coba sekarang kita hitung-hitungan nih. Udah mulai masuk ke ini nih, udah mulai masuk agak sedikit mikir nih, tapi Mami akan kasih intermezzo dulu gitu ya. Kenapa sih kita harus mempersiapkan dana pendidikan anak? Ya. Nah, setidaknya ada 5 alasan pentingnya nih untuk kenapa kita harus siapkan dana pendidikan anak. Yang pertama, udah jelas ya, anak adalah amanah dari Allah dan kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya.
Lalu yang kedua, biaya pendidikan yang cukup tinggi dan terus naik setiap tahunnya karena yang ada inflasi ya. Jadi inflasi itu ada dua gitu, inflasi ekonomi dan juga inflasi biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan itu bisa dipastikan setiap tahun mengalami kenaikan, kurang lebih sekitar 10% minimalnya. Lalu adanya kompetisi daya saing di era milenial saat ini semakin tinggi menuntut anak untuk bisa menguasai beberapa ilmu pengetahuan ya. Di zaman pandemi seperti ini juga yang mungkin dulu anak SD gitu ya, saat tatap muka tidak ada sebelum ada COVID itu mungkin anak SD tatap muka tidak dibekali untuk belajar komputer untuk gadget, tapi sekarang anak kelas 1 SD kayak anak mami kemarin itu aja kelas 1 harus udah bisa ini komputer gitu. Jadi wah makin canggih ya zaman sekarang. Kalau nggak salah dulu zamannya mami komputer itu baru diajarin di SMP kalau nggak SMA gitu ya untuk pegang komputer. Tapi sekarang anak SD harus udah bisa pegang, dalam arti wah ini. Dan juga anak sekarang daring gitu ya, selama pembelajaran online juga anak-anak juga harus Zoom online, jadi harus pegang gadget sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini menambah satu, oh ternyata kita di zaman sekarang pendidikan nggak cuma bayar SPP tapi juga harus menyediakan gadget gitu ya, paling nggak tab atau laptop. Lalu yang keempat adalah mencetak generasi milenial yang melek digital, lagi-lagi membutuhkan biaya yang besar dan banyak. Yaitu tadi misalkan kita harus siapkan untuk pembelian laptop atau gadget gitu ya, untuk si anak bisa belajar online seperti sekarang ini. Nah, yang kelima adanya risiko kehidupan seperti orang tua sakit kritis atau meninggal dunia dini, sehingga tidak cukup tersedia dana pendidikan untuk anak. Jadi misalkan kita udah nggak nyiapin dana pendidikan apa-apa, tiba-tiba orang tuanya nggak ada, meninggal mendadak tuh. Lah kan kasihan ya anaknya, jadi mungkin ke depan jadi nggak bisa ada dana pendidikan. Untuk itu, kenapa kita perlu siapkan dana pendidikan itu sedini mungkin gitu ya. Nah ini ada komponen dana pendidikan gitu ya. Ternyata dana pendidikan itu tidak hanya satu aja gitu ya, SPP setiap bulan itu tidak gitu ya. Biasanya komponen dana pendidikan itu ada biaya sekolah awal nih, biasanya uang pangkal mau sekolah gitu ya, uang gedung, biaya seragam, biaya buku. Kemarin waktu kelas 1 SD itu anak mami masuk ke di sini SD Islam SDIT ya, Islam Terpadu itu lumayan gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin sekarang juga lumrah ya kalau masuk SD sekitaran 15 juta gitu loh untuk bayar gedung, untuk seragam segala macam. Dan SPP-nya juga lumayan, 850.000 per bulan gitu ya. Ada yang 1 juta, mungkin kalau di SD itu tuh kayaknya udah hal yang ini ya, udah hal yang umum ya. Padahal dulu waktu kami kuliah di ekonomi UGM itu aja SPP-nya itu SPP sih bukan SPP ya, mami tuh semesteran aja mungkin cuma sekitar 500.000 ya. Sekarang anak zaman sekarang SD itu SPP-nya udah 1 juta per bulan gitu ya. Jadi aduh, ininya udah banget inflasinya tuh udah naiknya tuh udah banyak banget gitu ya perbedaannya gitu ya. Jadi udah sama sekarang kayak mami zaman dulu kuliah tahun 2005 sama seperti sekarang anak masuk SD gitu ya, biayanya sama. Lalu biasanya juga ada uang kas nih, biasanya ada iuran ibu-ibu, emak-emak gitu ya. Mami bisa bilang seperti ini karena memang udah menjalani gitu ya. Ternyata anak masuk SD masuk sekolah itu banyak banget biayanya, ada urunan kalau misalnya ada yang sakit, nah dikasih ini, orang tuanya, gurunya, ulang tahun, urunan lagi ini, banyak banget. Lalu ada juga biaya les dan ekstrakurikuler, misalnya udah bayar SPP juga, ada anak yang masih dilesin matematika di luar gitu ya, ada masih dilesin bahasa Inggris, ada masih ikutan kumon, ada ekstrakurikuler renang gitu ya, aduh banyak banget deh pokoknya. Nah ini yang membuat komponen dana pendidikan itu makin membengkak. Nah, ini penyebab bengkaknya dana pendidikan anak yang tadi yang pertama sudah kami sampaikan, ada inflasi pendidikan yang tinggi, lalu biaya transportasi, biasanya ya kita juga harus hitung itu, misalnya kita ngantar jemput, naik motor, apa naik mobil gitu ya. Mungkin jarang ya, zaman sekarang anak sekolah jalan kaki jarang banget ya. Zaman dulu mami masih bisa, pernah loh jalan, ke sekolah masih jalan kaki, naik bus gitu ya. Lalu ada biaya hidup anak juga, misalkan anak kuliah di luar kota kan artinya ada biaya ngekos kayak gitu ya, lalu ada les-les ekstrakurikuler tambahan, biaya buku, hal-hal yang menunjang pembelajaran lainnya. Nah ternyata banyak banget dari dana pendidikan ini yang membuat itu menjadi bengkak. Nah lalu bagaimana nih cara menyiapkan dana pendidikan anak? Yang pertama, tetapkan jangka waktunya gitu ya. Kalau misalkan si anak itu kurang dari 12 bulan berarti itu masuk jangka pendek, lebih dari 12 bulan berarti jangka panjang. Maaf ini jalannya jangka panjang.
Jadi yang kayak tadi Mami bilang ya, kalau misalkan anak sekarang TK besar dan besok tahun depan mau masuk SD, berarti jangka waktunya tuh udah tinggal 1 tahun lagi, berarti masuknya jangka pendek. Tapi kalau misalkan kayak anak Mami sekarang yang kelas 2 SD 8 tahun dan besok mau masuk kuliah masih 10 tahun lagi, berarti masuknya ke jangka panjang. Kita tetapkan dulu jangka waktunya. Lalu yang kedua, kita perhatikan jenis sekolah dan biayanya juga ya. Jadi lakukan riset dan proyeksikan biaya sesuai dengan inflasi per tahun. Jadi kita lihat dulu biaya yang dibutuhkan itu berapa gitu kan. Lalu yang ketiga adalah kita pilih produk investasi yang sesuai untuk masing-masing kebutuhan gitu ya. Jangan pakai satu produk saja untuk memenuhi semua kebutuhan dana pendidikan anak, tapi kita bisa mix and match dengan melakukan investasi gitu ya. Lalu yang keempat adalah menabung dan investasi secara berkala setiap bulan. Alokasi maksimal 10% dari gaji, jika penghasilan tidak tetap, alokasikan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan investasi gitu ya. Lalu yang kelima adalah miliki perlindungan asuransi jiwa sebagai proteksi bila mana Anda sebagai orang tua meninggal dunia dan masih memiliki cicilan investasi gitu. Jadi kalau misalkan salah satu cara menyiapkan dana pendidikan ini bisa juga dengan kalau misalkan si orang tua itu tidak punya tabungan pendidikan, biasanya ditempuh dengan cara bisa tabungan pendidikan, bisa asuransi pendidikan untuk si anak, atau bisa juga dengan asuransi jiwa si orang tua gitu ya. Tujuannya adalah kalau misalkan kita lagi nabungin pendidikan anak nih, tiba-tiba orang tuanya meninggal gitu kan kasihan kalau anaknya nggak punya dana pendidikan. Tapi ada nanti dari uang pertanggungan orang tua sebesar sejumlah uang yang cukup untuk biaya pendidikannya si anak seperti itu. Nah, karena bicara tentang asuransi jiwa, Mami sekilas kasih tambahan di sini gitu ya untuk asuransi jiwa gitu ya. Jadi di tengah masyarakat kita itu sekarang ada loh gitu ya asuransi yang syariah gitu. Jadi kami jelaskan sekilas itu pengertian asuransi syariah seperti yang tertuang di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya, DSN MUI menurut Fatwa DSN MUI nomor 21 /DSN MUI Romawi 10 /2001. Jadi asuransi syariah itu adalah usaha saling melindungi gitu ya dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi berupa aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, ini. Lalu asuransi syariah ini juga bebas dari unsur maghrib. Maghrib yaitu ini perkumpulan ulama besar tingkat internasional gitu ya sepakat bahwa hukum asuransi itu adalah mubah atau boleh. Nah, asuransi syariah itu diperbolehkan selama tidak mengandung ketiga unsur yaitu maisyir, gharar, dan riba. Maisyir itu adalah adanya spekulasi atau perjudian atau untung-untungan. Adanya gharar itu adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian penipuan. Lalu riba itu adalah kelebihan atau tambahan tanpa ada imbalan syah. Jadi selama unsur asuransi itu bebas dari maisyir, dari gharar, dan riba, nah itu boleh gitu ya, mubah atau boleh. Nah, apa hubungannya di sini asuransi dengan dana pendidikan yang tadi ya? Jadi yang tadi Mami sudah jelaskan gitu ya, asuransi itu bisa memberikan uang polis asuransi, ini polis asuransi jiwa orang tua ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang tua, kita lagi mempersiapkan dana pendidikan anak nih gitu kan, kita udah nabung nih, ada tabungan pendidikan anak dan juga ada asuransi pendidikan anak. Tetapi seiring jalannya waktu tiba-tiba si orang tua ini meninggal gitu ya di tengah jalan, kan artinya tabungan ini tidak ada melanjutkan lagi gitu ya. Padahal belum terkumpul, padahal belum ideal sesuai dengan yang yang dibutuhkan gitu ya. Nah, nanti dengan adanya asuransi ini biasanya ada namanya UP gitu ya, atau uang pertanggungan. Nah, biasanya sejumlah uang yang cukup untuk menggantikan nilai ekonomi orang tua yang hilang saat biasanya kalau misalnya orang itu meninggal gitu ya kan, ekonomi nilai ekonominya juga ikut meninggal gitu, penghasilan juga ikut meninggal. Nah, ini ada sejumlah uang bisa untuk salah satunya bisa untuk membiayai dana pendidikan anak gitu ya. Ada 7 manfaat nih dari asuransi. Jadi asuransi ini bisa bebas pajak, bebas biaya, bebas sengketa, langsung pada yang dituju. Misalkan mau untuk untuk dana pendidikan anak bisa cepat cair gitu ya, liquid, dapat dengan mudah dicairkan, prosesnya lebih cepat dan dapat dimiliki sekarang dengan pendanaan yang termurah kayak gitu. Jadi kalau misalkan bicara asuransi itu seperti kita tuh membeli uang besar dengan uang kecil kayak gitu, salah satu tujuannya. Lalu kita belajar juga tentang time value of money. Jadi ini ada rumus, pelan-pelan Mami akan jelaskan. FV ini future value, PV ini present value gitu ya, dan I ini interest, bunga, N ini number of period. Nah,
cara pakainya adalah, jadi kita itu menghitung, kalau misalkan kita itu mau, contoh, nanti Mami akan kasih contoh, jadi gini, misalkan kayak Mami ya, Mami dulu waktu kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM gitu ya, yang mana dulu itu biayanya tuh masih murah banget. Jadi waktu 2005 itu Mami lulus SMA dan masuk, itu biaya masuknya itu UGM, Mami masih ingat itu sekitar 10 juta, hanya 10 juta, lalu bayar semesteran apa segala macam, apa namanya, rupa-rupanya itu sekitar 20 juta. Murah banget ya. Nah, 20 juta itu saat ini nilainya itu udah, nanti ada datanya, nilainya itu udah nggak 20 juta lagi, tapi udah ratusan juta. Nah, berarti kan saat ini itu di 2021 gitu, atau besok di 2022 itu, tahun depan kita masukkan apa namanya, kuliahan itu nilainya itu udah 200-an juta. Nah, ini tuh tapi kita belum mau butuh sekarang, tapi kita butuhnya besok. Kalau anak Mami butuhnya 10 tahun lagi saat dia kuliah gitu. Jadi present value-nya itu adalah nilai sekarang. Nah, dikalikan dengan 1 ditambah bunga, ditambahkan berapa kita butuhnya 10 tahun lagi kan, berarti nah itulah ketemu future value nilainya. Nah, ini Mami kasih contoh. Oke. Nah, seperti ini. Ini Mami dapat dari data ya, data biaya pendidikan di Indonesia. Nah, ini jangan kaget. Tarik nafas. Nah, biaya rata-rata S1 Universitas Negeri selama 4 tahun gitu ya. Lalu ada juga yang swasta. Sebentar. Nah, ini ada catatan ya, inflasi rata-rata per tahun 10% based on BPS tahun 2020, biaya kuliah reguler tanpa subsidi. Ini sumbernya dari website UI, ITB, UGM. Nah, Mami ambil data di sini nih, Fakultas Ekonomi nih. Misalkan ini untuk contoh perhitungan gampang aja ya, supaya teman-teman tahu. Mami udah mulai kasih tahu perhitungannya. Ini ada Fakultas Ekonomi tahun 2022, itu berarti kan tahun depan nih. Ini sekarang kalau masuk itu 196 juta. Nah, Mami mau hitung nih, untuk anak Mami 10 tahun ke depan nilainya berapa? Dengan tadi, dengan time value of money tadi. Nah, ini contoh perhitungan persiapan kuliah. Pakai rumus yang tadi future value, present value. Nah, masuk ini adalah kita akan mencari keterangan, kita akan mencari future value-nya ya, berapa yang kita akan butuhkan. Lalu present value-nya adalah yang ini tadi, Mami ambil yang ekonomi ya, tahun depan masuknya 196 juta. Mami masukin angkanya 196 juta. Lalu I-nya Mami masukin tingkat inflasi pendidikannya itu 10%. Nah, N-nya adalah period atau waktu yang dibutuhkan. Berapa lama lagi? 10 tahun dapat dari 18 tahun usia anak Mami itu kuliah, dan 8 tahun usia anak Mami saat ini. Berarti masih 10 tahun lagi. Lalu Mami masukkan ke sini 196 juta kali 1,1 pangkat 10. Nah, kalau nggak punya kalkulator finansial, bisa dengan cara, bisa dengan kalkulator biasa. Tadi Mbak Hilda pegang kalkulator ya, Mbak Hilda ya. Nah, boleh Mami kasih tahu caranya seperti ini. 1,1 kali 1,1. Ketemunya berapa Mbak Hilda? Bentar Mami masih buka ini kamera. Habis foto. Oke. 1,1 kali 1,1. 1,21. Ya. Nah, itu di pangkat 10. Nah, artinya 1,1 kali 1,1 itu kan tadi udah pangkat 2. Nah, Mbak Hilda coba tinggal pencet sama dengannya sambil dihitung. Coba pencet sama dengannya 1 kali berapa? Muncul angka berapa? Di pangkat 10. Bukan. Jadi ini kalau pakai kalkulator biasa ya, jadi 1,1 kali 1,1 itu sama dengan pangkat 2. Ketemunya tadi berapa? 1,21. 1,21. Ya, itu nggak usah diapa-apain, langsung dipencet sama dengan 1 kali. Udah. Ketemunya berapa, Mbak Hilda? Jadi 1,21 tadi. Mami. Nah, pencet lagi sama dengan pencet sekarang. Lagi. Sama dengan 1 kali. Enggak berubah, Mami. Enggak berubah. Oh, ini ada yang jawab ini, Mami. 1,331. Ya, betul. Jadi, kalau dipencet lagi sama dengannya itu akan ketemu 1,331. Betul. Nah, itu berarti pangkat 3. Nah, itu pencet lagi 1 kali. Oh, itu gitu. sama dengan pangkat 4
terus pencet lagi 1 kali sama dengan pangkat 5, pencet lagi 1 kali sama dengan pangkat 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti hasilnya ini 2,59 itu pangkat 10. Jadi sama dengan itu dipencet. Ada yang udah coba itu nggak? Bener nggak? 2,59 itu pangkat 10. Coba kalau bener coba dicet. Ada yang udah coba itu. Jadi itu cara manual banget kalau nggak punya kalkulator finansial. Betul, Mami. Oh ya, oke, betul ya. Itu adalah cara mudahnya gitu ya. Jadi 1,1 kali 1,1 itu udah 2. Terus kita pencet sambil ngomong, sambil pencet sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti di ngomong 10, nanti yang keluar adalah angka ini, 2,59. Itu dikalikan 196 juta. Jadi, future value-nya itu ketemu 508 juta sekian. Ini adalah dana yang harus Mami siapin besok kalau misalnya anak Mami, katakanlah, yang saat ini 8 tahun, yang saat ini masih kelas 2 SD, mau kuliah di fakultas ekonomi yang seperti Mami gitu. Berarti Mami butuh menyiapkan 500 juta gitu, hampir setengah miliar ya. Pusing nih pala langsung kan. Nah, biasanya dengan hitung kayak gini, nah ibu-ibu tuh baru kayak enggak gitu, baru sadar, banyak banget ya yang perlu disiapin gitu kan. Baru sadar gitu bahwa memang biaya kuliah itu sangat mahal. Nah, itulah pentingnya kita mempersiapkan dana pendidikan. Ini baru kuliahnya ya, belum nanti sebelum kuliah masih ada SMA, belum sebelum SMA masih ada SMP. Jadi intinya banyak banget gitu kan. Tuh. Nah, nanti kalau misalnya udah terkumpul seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa dihitung juga berapa nih kita harus nabung per bulannya kayak gitu. Oke. Nah, terus itu dana pendidikan ya sekilas. Nah, sekarang kita mempersiapkan dana pensiun gitu, karena ada di bahannya juga di kelas lanjutan dana pensiun. Meskipun mungkin di sini ada beberapa yang mau menuju dana pensiun ya, mungkin ada yang masih lama dana pensiunnya, ada yang aduh kayak bentar lagi nggak apa-apa. Ini jadi untuk pengetahuan awal dulu nih. Nah, mungkin nanti next kita bisa belajar lagi tentang dana pensiun. Memang dana pensiun ini cukup rumit gitu, tapi nggak apa-apa, Mami jelaskan dulu sesederhana mungkin. Jadi ada beberapa pertimbangan perencanaan pensiun gitu ya. Yang pertama adalah kita menetapkan tujuan pensiun gitu ya. Lalu kedua, kita menentukan besarnya sumber dana pensiun. Lalu bagaimana nih kita mendanai kekurangan nih kalau misalkan sumber dana pensiun itu udah kita hitung. Nah, yang keempat adalah membahas masalah asuransi dan perawatan kesehatan di saat pensiun. Biasanya untuk orang yang bekerja, orang yang pensiun gitu ya dari perusahaan swasta itu biasanya selama dia bekerja dia dapat jaminan kesehatan dari kantor. Tapi kalau misalnya dia udah pensiun biasanya nggak dapat gitu ya. Jadi ini juga harus dipikirkan. Lalu kita menghitung besarnya nest egg. Nest egg ini adalah besarnya biaya berapa yang dibutuhkan besok saat kita pensiun gitu ya. Nah, ini sekarang gitu ya. Jadi ada expected retirement age. Biasanya orang itu pensiun di usia 55 tahun ya gitu ya. Jadi kita misalkan sekarang usia Mami katakanlah 34 tahun, berarti menuju ke 55 tahun masih ada waktu 21 tahun lagi. Nah, berarti Mami masih punya waktu 21 tahun lagi untuk mengumpulkan dana pensiun. Lalu setelah 55 tahun lagi, di sini ada average life expectancy. Jadi usia harapan hidup orang Indonesia itu biasanya di angka 70 tahunan gitu ya. Kalau misalnya kita mau contoh Rasulullah gitu ya, Nabi Muhammad SAW di usia 63, artinya 63 itu dikurangi 55 tahun. Berarti masih ada sisa 8 tahun lagi nih dari kita pensiun sampai kita meninggal. Jadi kita udah ngomongin untuk usia harapan hidup juga gitu. Nah, ini ada dua metode cara menghitungnya gitu ya. Ada pendekatan jangka pendek, kita pakai replacement ratio method namanya, nanti berdasarkan 80% gaji gitu ya, dan juga ada pakai penghasilan yang jangka panjang. Nah, sumber penghasilan pada saat pensiun itu biasanya kalau pemerintah gitu ya, kalau ASN gitu ya, dia masih dapat dari dana pemerintah gitu ya, atau misalkan pesangon untuk pensiun perusahaan. Lalu mau nggak mau kalau pemerintah dan pensiun perusahaan ini nggak ada gitu ya, atau sudah habis dananya, mau nggak mau kita harus ambil dari tabungan dan aset pribadi, lain-lain usaha keluarga, warisan. Jadi mau nggak mau nih untuk pensiun ini kita harus siapkan juga dananya dari sekarang. Nah, problem yang dihadapi untuk mempersiapkan dana pensiun ini adalah dananya tidak cukup untuk masa pensiun. Jadi biasanya yang biasanya dilakukan adalah meningkatkan lagi tabungan, bekerja lagi, jadi udah memasuki masa pensiun, akhirnya ada beberapa sebagian orang yang
harus bekerja lagi karena dia nggak cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya gitu ya. Bekerja paruh waktu, memasuki masa pensiun, menurunkan ekspektasi kebutuhan masa pensiun, dan menginvestasikan dengan alokasi berbeda. Biasanya yang terjadi adalah kalau sesudah pensiun, gaya hidupnya udah mulai turun nih. Kalau misalkan memang tidak cukup ada dana pensiun, biasanya katakanlah kalau sebelum pensiun hari-hari bisa makan ayam, katakanlah seperti itu ya ininya contohnya. Tapi kalau sesudah pensiun karena misalkan katakanlah nggak bisa buat beli ayam, akhirnya ya udah makan tempe lah, makan tahu, yang penting makan, katakanlah kayak gitu. Jadi udah turun gaya hidupnya. Nah, kesalahan umum dalam perencanaan pensiun adalah yang pertama gagal merencanakan, terlambat memulai rencana pensiun, pensiun secara mental, mengabaikan inflasi, menabung terlalu sedikit, dan berinvestasi terlalu konservatif. Nah, sekarang kita hitung lagi. Oke, dua pendekatan perhitungan pensiun kita pakai replacement ratio method. Jadi tentukan pendapatan di awal tahun, hitung jumlah kapital yang dibutuhkan untuk masa pensiun, tentukan semua penghasilan dan aset yang dimiliki. Oke, ini perhitungannya cukup lumayan rumit, dan ini memang harus pakai kalkulator finansial gitu ya. Nah, Mami kemarin itu Mami sebenarnya mau screenshot kartu supaya kita tuh bisa live bareng-bareng, tapi ternyata ini Mami coba nggak bisa. Jadi Mami punya financial calculator di sini, tapi Mami nggak bisa live untuk cara menghitungnya. Jadi ini Mami jelasin aja gitu ya. Jadi ini ada contoh, ada seorang bernama Andi, belum menikah, usia 30 ya. Dia ingin pensiun di usia 55 tahun ya. Usia harapan hidupnya 68, lalu pendapatan bulannya saat ini 8 juta. Nah, dia pakai replacement ratio diinginkan 80%. Lalu ada tingkat inflasi 6%, tingkat pengembalian 9%, persentase kenaikan gajinya dia 9%. Dia punya tabungan 50 juta, dia punya investasi reksadana 150 juta dengan tingkat investasinya 10%, tingkat return investasinya. Nah, mari kita hitung berapa biaya pensiun yang dibutuhkan oleh si Andi ini dan berapa dia masih harus menabung lagi. Nah, ini kita baca satu persatu ya, langkah satunya. Jadi kita tentukan dulu pendapatan awal tahun masa pensiun. Ya. Ini penghasilannya 8 juta dikali 12, ketemunya 96 juta, ya kan? Lalu dia akan pensiun di usia 55, dikurangi usia dia saat ini yaitu 25 tahun. Nah, karena ini tadi 25 tahun, jadi kayak nggak bisa pakai kalkulator yang tadi manual itu ya. Karena akan banyak banget mencet-mencetnya. Tapi kalau tadi yang 10 tahun lebih gampang sebenarnya. Makanya ini pakai kalkulator finansial. Adakah di sini yang udah sediakan kalkulator finansial, jadi bisa bantu Mami untuk hitung bareng-bareng? Boleh tulis di chat atau nggak ada? Kalau nggak ada, nanti di grup Telegram Mami akan screenshot cara perhitungannya gitu. Jadi supaya bisa dihitung ulang, bisa dicocokkan angkanya. Kalau misalkan ada, kita bisa live bareng di sini, hitung bareng-bareng gitu. Mbak Hilda? Ya, Mami. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada di Mami. Mami pakai tools ya. Oke, memang kalau misalkan emang yang belum familiar gitu ya, emang jarang banget dipakai kalkulator finansial ini. Memang yang pakai biasanya perencana keuangan karena memang harus dihitung untuk kebutuhan di masa depan. Ya, jadi sama seperti perhitungan yang tadi, time value of money, yang kita hitung biaya pendidikan yang dibutuhkan. Jadi future value-nya itu berapa, kita masukin present value-nya ini, oh ini angkanya 96 juta, ini numbers-nya 25 tahun, lalu ini tingkat suku bunganya 9%. Lalu kita hitung ketemu nih future value-nya 827 juta gitu ya. Jadi pendapatan tahun pertama kurang lebih dari 80% itu dikali 827 juta gitu ya. Jadi ketemu 662. Nah, 662 ini adalah pendapatan awal pada saat pensiun. Jadi besok si Andi itu di usia 55 tahun dia akan dapat uang segini, 662 juta sebagai awal dia pegangan untuk pensiun. Ya kan? Lalu uang itu kan akan kita hitung nih, dia pensiunnya. Nah, nanti ini langkah kedua, menentukan jumlah yang dibutuhkan sama masa pensiun. Nah, ini asumsinya adalah uang tahun pertama. Pendapatan tahun pertama, yaitu 662 juta.
Lalu dia akan pensiun, usia harapan hidupnya dia adalah 68 tahun, dikurangi 55, 13 tahun. Berarti dia itu masih akan hidup 13 tahun lagi. Jadi per tahun dia angkanya segini, kan? Per tahun angkanya segini, lalu dia akan hidup selama 13 tahun. Nah, angka ini tuh tahunan ya. Jadi kan ini tadi kan kita udah per bulan kan pendapatannya dia 8 juta kali 12 ya udah 96. Jadi pendapatannya tahunannya dia berapa di besok tahunan ke depan itu dengan asumsi kenaikan 9% gajinya itu tadi, dia akan terimanya segini kok kayak banyak banget ya. Iya, karena ini 25 tahun. Jadi apa namanya? Masih lama banget, masih jauh banget. Nah, lalu kita hitung tingkat pengembaliannya. Tingkat pengembaliannya itu tadi pakai ini data ini. Tingkat pengembalian itu 9%, lalu kita dapat dapat angka tingkat inflasi. Jadi gini, tingkat pengembalian itu adalah kalau misalnya kita investasi gitu ya, kita dapat 9%. Tapi ada angka inflasi ini ngurangin, menggerus nilai uang kita. Jadi adalah selisihnya. Jadi kita cuma dapat 9 dikurangi 6, yaitu 3%. Nah, ini. Kita hitung semuanya lagi pakai future value juga. Nah, jumlah dana yang dibutuhkan adalah 7,2 miliar loh. Dan tambah banyak lagi ya, banyak lagi. Nah, lalu dia itu punya ini. Langkah ketiga adalah menentukan pendapatan awal tahun masa pensiun. Dia itu punya tadi investasi reksadana 150 juta dengan tingkat kembalian 10% yang nilainya itu di 25 tahun itu ada 1,6 miliar. Wah, lumayan ya investasinya. Nah, langkah keempat adalah jumlah dana yang masih dibutuhkan adalah ternyata kalau kita menghitung metode kayak gini, dana yang dia masih butuhkan adalah 7,2 miliar, sudah ada 1,6 miliar, berarti dia masih perlu 5,6 miliar lagi untuk mengumpulkan dana pensiun. Nah, kayak gini. Ini tadi kita udah hitung-hitungan yang dana pendidikan Mami, katakanlah yang Mami itu tadi udah hitung, butuh dana 500 juta ya, hampir 1 miliar. Nah, ini untuk pensiun butuh dana 5 miliar ya kan. Kalau kita nggak siapin dari sekarang, ini mau uang dari mana gitu ya. Nggak mungkin ada kita tunggu uang jatuh dari langit gitu. Jadi berarti, wow, angkanya jadi besar banget ya, jadi wow banget ya. Nah, inilah perlunya perencanaan keuangan dari sekarang gitu. Jadi ternyata banyak banget. Ini namanya dikategorikan adalah pos masa depan sih ya, untuk dana pendidikan anak, dana pensiun gitu. Nanti ada lagi satu bahasa namanya warisan. Nah, itu lebih rumit lagi karena terkait dengan hukum waris Islam apa pokoknya seru deh kalau udah ngomongin perencanaan keuangan. Nah, ini bahasa Izin terakhir mengingatkan dari nih. Izin mengingatkan. Sebentar lagi udah masuk waktu zuhur. Nah, jadi nanti mungkin kayaknya sebenarnya banyak banget ya ini. Kompleks dan menarik sekali. Ya, ini udah sampai di ujung materi, yaitu tentang pelajaran keuangan. Jadi ada landasan Al-Quran, pelajaran keuangan untuk anak, ada di Quran Surat An-Nisa ayat 9, yang pada intinya adalah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi ini ada literasi finansial untuk anak gitu ya. Bagaimana cara simpel kita mengajarkan anak. Intinya yang tadi di dalam landasan Al-Quran surat An-Nisa 9 adalah bahwa kita itu jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yang lemah dari segi lemah fisiknya dan juga lemah hartanya. Dalam arti anak itu juga harus kita ajarin caranya bagaimana nanti dia bisa mengelola harta. Nah, cara sederhananya adalah anak itu harus diberi pemahaman cara memperoleh gitu ya, earn, cara menyimpan atau save, cara membelanjakan spend, dan cara menyumbangkan atau donate. Nah, ini ada masing-masing. Ini nanti materinya semua ada kok, Mami kasih juga kok, udah Mami kasih ke Kak Yogi ya, jadi nanti bisa dibaca lagi sama peserta, cara memperoleh uang itu bagaimana, kita ajarkan kepada anak konsep sederhana tentang uang sebagai penukaran, bagaimana kita bisa mendapatkan uang dengan konsep bekerja, berbisnis gitu ya, lalu mendapatkan uang berupa gaji, dan anak bisa mendapatkan uang misalkan bekerja, misalnya, yuk bantuin ayah cuci mobil, nanti dikasih uang katakanlah 5.000. Nah, dari 5.000 itu kita ajarkan yang kedua nih, setelah anak mendapatkan uang, ajarkan kepada anak untuk disisihkan sebagian uang untuk ditabung, misalkan 10% sampai 15%. Kita jelaskan kepada anak menabung untuk membeli barang yang kita inginkan, misalnya nabung untuk beli sepeda. Contohnya ada anak gitu ya, misalkan mau mendapatkan uang dengan cara bekerja dulu, misalnya disuruh sama ayahnya gitu ya, bantuin cuci mobil nanti dapat 5.000 gitu ya. Nah, 5.000 ini kita ajarkan yang 2.000 ditabung gitu, yang 2.000 ditabung, lalu boleh kok yang 3.000 untuk belanja. Lalu kita ajarkan juga cara membelanjakan spend, kita jelaskan kepada anak
boleh kok kita membeli barang yang kita perlukan gitu ya. Kita kasih tahu tentang kebutuhan dan keinginan. Yang kemarin ada materi tentang kebutuhan dan keinginan juga ya, sudah Mami jelaskan ya gitu. Lalu yang terakhir adalah kita ajarkan anak untuk apa namanya, konsep berbagi dan saling bantu sesama anak, menyumbangkan gitu ya. Jadi dapat 5.000 gitu ya, 2.000 ditabung, 2.000 di apa namanya buat belanja, buat beli jajan gitu ya, 1.000 kita kasih ke orang kayak gitu. Jadi sederhananya seperti itu gitu ya. Lalu ini ada tips belanja cerdas ala SFA. Kalau misalnya sebentar lagi udah mau tanggal 99 ya, biasanya udah ada godaan ini, udah di marketplace itu. Jadi jangan terbawa apa nafsu, jangan terbawa suasana untuk belanja apa nih ini yang lagi promo. Jangan dilihat apa yang lagi promo, tapi kita cek dulu yang kemarin materi kelas pengantar ya, kebutuhan dan keinginan, lalu kita tetapkan dulu nih ada tips cerdas belanja ala SFA, tetapkan anggaran untuk belanja, buat catatan di dalam kertas sebelum belanja, identifikasi, tanyakan dulu ini kebutuhan atau keinginan. Lalu yang keempat, cek harga dulu toko sebelah untuk perbandingan berapa nih harga di pasaran gitu ya. Lalu kelima, boleh kok manfaatkan promo dan diskonan tapi yang masuk akal gitu ya. Selalu bayar dengan cash, hindari dengan kartu kredit. Oke, ini penutup dari Mami gitu ya. Pokoknya intinya kita semua orang pasti ingin jadi kaya gitu ya. Kaya itu menurut Mami adalah kaya itu hidup bahagia, sederhana, dan apa adanya, nggak usah kebanyakan gaya. Jadi kita hidup sesuai dengan kemampuan kita aja, tidak usah banding-bandingin dengan orang lain gitu ya. Nah, apa makna kaya bagi para peserta nih? Oke, jangan lupa join ke media sosialnya SFA, dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan khasiran, dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi kita di diskusi di grup Telegram. Oke, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami kembalikan ke Mbak Hilda, silahkan Mbak. Ya, siap Mami. Masya Allah. Alhamdulillah. Materinya sangat-sangat. Iya, katanya udah bilang materinya banyak. Iya, banyak banget, kompleks. Tapi menarik sekali Mami. Bahkan saya sebenarnya mengerjakan ini, tugas dari Mami. Cuman belum saya posting aja. Tunggu aja Mami. Menarik sekali, dan ini sangat-sangat bermanfaat. Tinggal nanti bagaimana kita merealisasikannya. Kan kita setelah menuntut ilmu disarankan untuk beramal, mengamalkan maksudnya, mengamalkan ilmunya. Nah, ini sebelum Hilda tutup, sebenarnya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dibantu untuk Mami jawab. Sebentar, Mami. Ada dari pertanyaan Kak Muzia namanya. Kak Muzia Stefani. Dalam manajemen, ini izin Hilda sampaikan langsung saja ya, Mami ya. Dalam manajemen penyimpanan pengeluaran saya, Mami, permasalahan utama itu adalah konsistensi. Pada suatu waktu ada loss pengeluaran. Nah, daripada berhutang pada pihak lain, lebih cenderung narik tabungan. Nah, bagaimana cara jika suatu waktu kita loss pengeluaran, tidak narik tabungan, soalnya untuk menggantinya lagi itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, saran dari Mami bagaimana? Mangga Mami, Hilda persilahkan. Ya, oke. Ya, jadi loss pengeluaran gitu ya. Makanya itu tadi adalah loss pengeluaran itu terjadi karena mungkin tidak adanya catatan pengeluaran. Jadi yang pertama adalah dilakukan adalah yang pertama mungkin segera bertobat gitu ya. Jadi menyadari bahwa hal itu sebenarnya dalam sana keuangan nggak bagus, karena tiba-tiba kok ada keinginan ingin beli ini beli itu tapi uangnya nggak ada gitu ya. Daripada berhutang akhirnya ngambil tabungan. Nah, kalau ngambil tabungan kan sampai kapan gitu ya, akhirnya tujuan tabungan itu tidak akan pernah tercapai. Apalagi kalau misalnya tadi tujuan tabungannya katakanlah untuk dana pendidikan anak nih, udah dikumpulin susah-susah untuk anaknya, berarti nanti kalau diambil ada konsekuensi kan, anaknya jadi nggak bisa sekolah dong kayak gitu. Nah, yang dilakukan adalah pertama pencatatan keuangan itu, jadi kita bisa lebih bijak dalam pengeluaran gitu ya. Lalu yang seperti yang kemarin Mami sudah sampaikan, adanya identifikasi gitu ya, kebutuhan dan keinginan. Apa memang benar gitu ya yang pengeluaran yang mau dibeli itu memang kebutuhan itu ya, atau sekedar keinginan. Nah, Mami juga kemarin pernah sampaikan bahwa sebaiknya kalau kita beli keinginan itu boleh gitu ya, tapi setelah semua pengeluaran, setelah dana darurat, setelah kewajiban-kewajiban kita itu udah terlaksana gitu. Lalu kalau misalkan yang tadi itu ya, misalkan ngambil tabungan, itu sebenarnya yang boleh diambil itu jangan porsi tabungan ya, mungkin lebih ke apa namanya,
dana darurat ya, dana darurat. Tapi dengan catatan boleh diambil, tapi cepat-cepat kalau misalkan udah ada uang lagi gitu ya, udah dapat penghasilan lagi, cepat-cepat diganti gitu. Gitu Hilda. Oke, Mami, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mami, ilmunya banyak sekali yang menyampaikan seperti itu. Dan khususnya Hilda juga sangat berterima kasih banyak, ilmunya sangat bermanfaat, Mami. Dan teman-teman semuanya,